Perhatikan baik-baik, pemuda ini adalah putra mahkota dari bos besar dana investasi ternama, Blackdar. Sebulan sebelum ia resmi menjabat, ia menerima tugas rahasia dari ayahnya. Ia harus menyamarkan identitasnya untuk menyelidiki investasi ayahnya pada perusahaan Zhao Qiansan dan masalah keuangan internal dari 4 perusahaan besar Li. Membersihkan perusahaan dari orang-orang yang tidak. Ini juga menyangkut hidup dan mati dana investasi Blackdar di masa depan. Pemuda itu menyamar sebagai pengantar makanan untuk memudahkan penyelidikannya. Ia menyamar sebagai kurir Blackdar untuk menyusup ke berbagai perusahaan dan melakukan penyelidikan. Namun, saat mengantar makanan hari ini, ia bertemu dengan pacarnya bersama seorang eksekutif perusahaan. Wanita itu tidak lagi berpura-pura ketika melihat kedatangan pemuda itu. Ia langsung membuka kartu, kemudian langsung meminta putus. Eksekutif itu pun ikut angkat bicara. Suruh pemuda itu menjilat bersih sepatunya. Kalau tidak, pecat dia. Saat itu, putri keluarga Yu kebetulan datang untuk membicarakan kerjasama, lalu membantu pemuda itu keluar dari masalah. Kemudian, setelah pengaturan, pemuda itu berhasil mendapatkan bukti korupsi Zhao, sehingga menyelesaikan tugas pertama yang diberikan ayahnya. Kau telah mengungkap satu hama lagi. Selidiki secara menyeluruh fenomena korupsi di 4 konglomerat Zhao Qiansan Li. Keempat konglomerat ini adalah fondasi Heida. Jangan sekali-kali lengah. Ayah tenang saja. Saya pasti akan membersihkan organisasi. Ini adalah ujian terakhirmu sebelum memimpin Heida. Hehe. Nona Yu, silakan coba ini. Kak Xiao ya, kejadian hari itu adalah kesalahpahaman. Saya memang mudah tersulut emosi. Tuan Zhao memberi saya kesempatan untuk meminta maaf kepada Anda. Saya sudah melakukannya. Kak Xiao ya, udang ini adalah menu andalan hotel ini. Setiap hari diangkut langsung dari tempat asalnya. Sangat segar dan lezat. Kalau kamu hari ini tidak mencobanya, kamu tinggal menyajikannya padanya, bukan? Makanlah lebih banyak lagi. Hahaha, kalau gitu, saya berharap kerja sama kamu dan berusaha berjalan lancar. Tidak bisa, aku benar-benar tidak bisa minum. Aku minum dulu. Tidak bisa minum lagi. Terlihatnya Nona Yu tidak terlalu tulus. Banyak sekali perusahaan logistik. Keluarga Zhao kita. Mengapa harus terburu-buru? Ruangan ini panas sekali. Hehehe. Nomor telepon yang baru saja kukirim. Tolong cari lokasi saya. Cepat. Lepaskan aku. Tolong. Hehehe. Pak, pesanan Anda sudah sampai. Kau ini siapa? Aku tidak memesan makanan. Pergi sana, kakak sepupu. Dialah orangnya. Dialah yang menyebabkan aku dipecat. Kejar dia. Pengantar makanan sialan itu. Cucu. Kau menghina siapa? Zhao Xi, perusahaan pesan antar terbesar di kota ini. Itu bagus, mereka telah menahan begitu banyak pesanan kami. Kami akan melawan kalian berdua. Hei. Ampun, Tuan. Panas sekali. Berkeringatlah, agar khasiat obatnya cepat hilang. Tuan muda, apakah perlu sampai sejauh ini? Keluarga Heida kami tidak pernah berhutang budi pada siapapun. Apalagi dia terhadap misi kita. Sangat berharga. Yang Anda maksud? Keluarga Yu saat ini berhubungan erat dengan 4 keluarga besar. Artinya, kita bisa melalui mereka untuk mendekati dan menyusup ke dalam 4 grup besar, lalu menyerang dari dalam. Sudah agak baik kan? Minum susu sedikit ya. Terima kasih. Semalam aku berhutang budi padamu. HMPH. Ada apa? Apakah kamu bersiap membalas dendam pada Chen Zifeng? Kenapa kau berpikir seperti itu? Kemarin kau menyelamatkan aku. Itu bukan kebetulan. Setiap kali dia ada di sana, kau juga ada. Kau sebenarnya. Dibandingkan Chen Zifeng, aku lebih curiga pada Zhao Renjie. Keluarga Zhao di belakangmu tertarik. Zhao Renjie. Kau seorang pengantar makanan. Mengapa tertarik dengan keluarga Zhao? Maaf ya. Aku tidak bermaksud meremehkanmu. Aku hanya sangat penasaran. Bagus, berani sekali mengintip informasi tuan muda. Perempuan ini harus disingkirkan. Ada apa? Kesempatanmu telah tiba. Maksudmu apa? Kakekku berkata, pagi ini, Zhao mengakhiri semua kerja sama dengan kita. Dengan cara apapun, aku harus pergi menemui Zhao Renjie lagi. Untuk meredakan situasi, aku akan menemanimu. Baiklah, jadi hari ini kau asistenku. Ayo. Wanita ini memang tidak sederhana. Bagaimana bisa dia begitu pandai mendekat? Tolong jaga jarak dengan tuan muda. Ini rekan kerjaku, Yezi. Dia suka bercanda. Pengantar makanan tidak boleh naik lift. Gunakan tangga di sana. Kami datang untuk membicarakan kerjasama. Dengan peradilan itu, menjadi satpam tidak cukup. Bahkan untuk menjadi satpam di tempat kami saja tidak memenuhi syarat. Kau masih mau membicarakan kerjasama? Kau tahu untuk apa kau datang ke sini? Pantas saja keluarga Zhao. Tentu saja. Keluarga Zhao menguasai seluruh industri logistik. Bengkel kecilmu itu benar-benar mencari malu sendiri. Kukatakan, pantas saja keluarga Zhao. Bahkan anjing peliharaannya pun sama seperti tuannya. Berani sekali kau menghina. Jangan berani macam-macam. Dia asisten saya. Katakan pada Zhao Renjie bahwa aku sudah datang. Jika dia tidak bisa masuk ke sini, maka aku juga akan segera pergi. Keamanan, kami sudah menunggu mereka seharian. Biarkan mereka masuk. Lalu kalian bisa pergi. Hahaha. Nona Yu, sudah datang. Kenapa buru-buru pergi? Apakah sudah mengerti? Bersiap untuk mengabdikan diri pada saya? Ya, hati-hati dengan ucapanmu.
Kau berani datang lagi? Panggil orang. Tuan Zhao, kedatangan kami kali ini adalah untuk mewakili keluarga Yu dalam membicarakan kerjasama. Hari ini dia asisten saya. Jika Tuan tidak menyambut kami akan pergi saja. Tidak perlu tegang seperti ini. Selamat datang. Tentu saja kami menyambutmu. Hanya saja negosiasi kerjasama ini harus menunjukkan sedikit itikat baik, kan? Kau, tirukan suara anjing 3 kali. Lalu merangkak di bawah ketiakku. Aku akan langsung menandatangani kontraknya. Seluruh layanan logistik Zhao Corporation selama 3 tahun ke depan. Bagaimana kalau semuanya kuberikan padamu? Kau keterlaluan. Bukankah kau hebat? Lanjutkan. Hanya pengantar makanan murahan. Berani-beraninya meniru pahlawan menyelamatkan wanita. Biarkan saja para kurir itu mengurusku. Omong kosong. HMPH. Kalau kau memang hebat, hubungi mereka sekarang juga. Suruh para pengantar makanan itu datang ke Zhao dan tangkap aku. Kau jadi bos saja. Ah. Hahaha. Ini pertama kalinya aku mendengar permintaan seperti ini. Maksudmu apa? Sebagai kurir, maka akan kuantar pesananmu. Tuan Zhao. Berkas yang kukirim melalui layanan kurir kilat. Bagaimana kau mendapatkannya? Sekarang buktinya sudah di tangan. Tangkap mereka. Tuan Zhao, mau membawa orang-orang ini kemana? Kau siapa? Bagaimana bisa masuk sini? Kejutan untukmu. Puas? Masih bengong ngapain? Cepat tangkap mereka. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Tuan Mudahi. Kau sebenarnya siapa? Pemimpin muda dari Dana Heida. Tuan Mudahi. Zhao Renjie. Hari-harimu berbuat kejahatan telah berakhir. Tuan Muda Heida. Sama sekali tidak mungkin. Tidak hanya itu. Dana yang dicuri Zhao Si Group dari Heida telah kami bekukan. Zhao Si akan musnah. Aku akan melawanmu. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Tuan Muda. Bagaimana kita harus menangani orang ini? Bawa dia kembali ke markas besar Heida. Biarkan dia menyaksikan sendiri kehancuran keluarga Zhao. Jangan sebarkan kejadian hari ini. Kalau tidak, kau tanggung sendiri akibatnya. Terima kasih atas kerjasamanya semua. Ini sedikit tanda terima kasih dari Tuan Muda. Terima kasih, terima kasih. Ayo pergi. Terima kasih, terima kasih. Xiaoya, tolong jaga jarak dengan saya. Bukannya Xiaoya kenapa? Status kita sangat berbeda. Dengan statusmu, tidak perlu seperti ini. Tidak, kita adalah mitra kerja. Kita setara. Tidak ada perbedaan. Kau adalah putra mahkota Heida. Tentang kerjasama, aku tidak bisa membantumu apapun. Hari ini kalau bukan kau yang membantuku, aku, seorang pengantar makanan. Bagaimana bisa membalas dendam pada Zhao Renjie? Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Xiaoya. Pergi dan singkirkan keluarga Zhao. Masih ada 3 grup, Qian, San, dan Li yang perlu diselidiki. Bisakah kau membantuku? Naikkan pangkatku. Aku tidak punya banyak kekuasaan. Paling banyak. Aku hanya bisa memberimu posisi wakil presiden kehormatan. Itu sudah cukup. Selama aku punya akses ke 4 grup besar itu. Bagaimana langkah selanjutnya? Maka aku akan yakin. Halo, kakek. Keluarga San sudah datang. Aku. Menerima semua orang. Tidak ada aturan. Saya ingin memberitahu Anda. Namanya Hidi. Karyawan baru yang saya rekrut. Tidak masuk akal. Benar-benar keterlaluan. Saya adalah presiden perusahaan ini. Apa saya tidak punya hak untuk mengangkat karyawan? Kau sudah keterlaluan. Berani sekali mempertanyakan aku? Anak durhaka. Kau ini siapa? Wakil presiden kehormatan yang baru diangkat di perusahaan Yu. Anak durhaka. Kau ini siapa? Wakil presiden kehormatan yang baru diangkat di perusahaan Yu. Bicara yang baik-baik. Kenapa harus sampai main tangan? Mendidik cucunya sendiri. Urusanmu apa? Orang luar? Kau hanya seorang pengantar makanan. Masih ingin masuk ke perusahaan keluarga Yu. Bermimpi yang indah. Kakek. Ada apa kakek memanggilku kembali? Kerjasama dengan keluarga Zhao sudah kamu gagalkan. Untungnya, keluarga Qian masih tertarik padamu. 2 hari ini kamu jangan kemana-mana. Tinggal di rumah saja. Bersiaplah untuk menikah dengan CEO keluarga Qian, Qian Wei. Qian Wei. Aku tidak mau menikah. Ini bukan urusanmu. Apa kau kira? Kau mau membuat seluruh keluarga Yu membayar harga atas keegoisanmu? Apa keluarga Yu harus menjual cucunya untuk mendapatkan sumber daya? HMPH. Berkat kalian berdua, seorang gadis dan seorang pengantar makanan, masih mengelola Yusi. Bahkan kerjasama dengan Kisi saja bisa gagal. Apalagi yang kau harapkan? Hanya Zhao Si. Tidak bekerjasama pun tidak apa-apa. Zhao Si kecil itu. Apa kedudukan Zhao Si? Salah satu dari 4 grup besar di Tiongkok. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin bekerja sama dengan keluarga Zhao. Sungguh kasar dan tidak tahu diri. Tapi di luar Tiongkok, keluarga Zhao hanyalah bergantung pada dana Blackdar, kepada dana luar negeri. Memohon-mohon aset buruk. Blackdar kapan saja bisa menarik kembali saham keluarga Zhao. Lihat apa yang kau katakan.
Seolah-olah kau adalah orang dari Black Dart Foundation. Memakai seragam pengantar makanan. Keluar untuk kunjungan rahasia. Xiaoya, orang seperti ini. Kau masih ingin dia masuk ke U Corporation? Benar-benar mengada-ada. Cepat kembali ke kamarmu. Bersiaplah untuk menikah dengan Qian Wei. Aku tidak akan pernah menikah dengannya. Panggil seseorang. Bawa kembali kamar dan awasi dia. Jangan biarkan dia keluar sampai upacara pernikahan berlangsung. Kakek, beri aku 10 menit. Aku akan segera menghancurkan keluarga Zhao. Kau berbicara omong kosong. Keluarga Zhao memiliki kekayaan miliaran. 10 menit? Aku akan melihat waktunya sampai kau mengakui kekalahannya. Siap. Baru saja menerima kabar. Kehancuran keluarga Zhao. Heida sudah mengambil alih keluarga Zhao. Apa? Membawa Zhao Renjie pergi dari keluarga Zhao. Kemudian markas besar keluarga Zhao diblokir. Wanita berpakaian hitam. Di antara orang-orang Heida, pernah bertemu dengannya, bukan? Kepada Tuan Yu. Tidak ada. Anak kecil yang kurang ajar. Hampir saja aku ditipu olehmu. Tapi bisa mendapatkan kabar dari Heida. Seharusnya juga ada sedikit nilai guna. Xiaoya. Bukannya kakek sengaja ingin mempersulitmu. Ini Hidi. Bukankah dia hanya seorang pengantar makanan? Dia ingin masuk ke perusahaan Yu. Menjadi wakil presiden. Bagaimana ini bisa diterima semua orang? Kakek, apapun syaratmu, katakan saja. Sangat sederhana. Sekarang, perusahaan Yu membutuhkan dana operasional sebesar 100 juta. Dana operasional. Jika kau bisa mengatasinya, posisi wakil presiden akan menjadi milikmu. Xiaoya, kau tidak perlu menikahi Qian Wei demi perusahaan. Itu terlalu memaksa. Jika tidak bisa, ya sudah. Bagaimana? Berani menerima tantangan? Kenapa tidak? Baiklah, aku segera ke sana. Nona kecil, biarkan aku merawatmu dengan baik. Zhao Renjie. Bukankah kau telah diangkut ke markas besar Black Dart? Bisa dibilang, Black Dart juga bukannya solid. Kau membuatku kehilangan segalanya. Aku akan membuatmu merasakan apa yang telah kurasakan. Berani menyentuhku, Black Dart akan membuatmu membayarnya. Bisa bersama gadis kecil sepertimu. Aku tidak takut dengan konsekuensi apapun. Belajar beberapa jurus kungfu murahan. Hanya saja sepanjang hari selalu merasa dirinya paling hebat. Pergi. Zhao Renjie, lepaskan aku. Tubuh yang begitu indah. Benar-benar murah untuk Kaisar He. Tuan muda, dia bukan orang seperti itu. Oh, kalau begitu aku adalah orang pertama yang mencobanya. Jangan melawan. Obat ini sangat kuat. Tuanku He, tolong aku. Kawan-kawan, aku akan menunjukkan kepada kalian. Gadis ini cantik, bukan? Siapa yang memukulku? Izzy, apa kau baik-baik saja? Akhirnya kau datang. Jangan takut. Kali ini aku yang akan melindungimu. Zhao Renjie. Hidi, kau sudah berkali-kali menggagalkan urusanku. Apalagi yang ingin kau lakukan? Hidi, kau tunggu saja. 4 keluarga besar itu saling berkaitan. Kita lihat sampai kapan kau mampu bertahan. Berisik. Yezi, pergi. Ayo. Minum obat ini. Tuan muda, jangan sekali-kali. Kau adalah tuan muda. Aku adalah bawahanmu. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu merawatku? Kita sudah seperti saudara sejak kecil. Hari ini kalau bukan karena saudaraku yang menunggangku dan memberitahuku. Akibatnya akan sangat mengerikan. Sudah agak baik kan? Tuan muda, saya sudah pulih. Besok bantu aku selidiki. Dana asing mana saja yang bisa berinvestasi di industri logistik dalam negeri. Tuan muda ingin menggunakan dana Heida? Jangan cari masalah. Kita harus membantu keluarga Yu. Selesaikan investasi luar negeri. Baik, mengerti. Yu Xiaoya. Hidupmu sungguh beruntung. Ini laporan keuangan Yusi. Semua sudah kusiapkan. Xiaoya, sudah lama tidak bertemu. Kukira kau dekat-dekat dengan pengantar makanan itu. Oh, dia saja. Urusanmu apa? Tentu saja ada hubungannya. Aku ini tunanganmu. Kakekmu sudah setuju menikahkanmu denganku. Qian Wei. Kakek saya adalah kakek saya. Saya adalah saya. Setelah dana 100 juta saya sampai, kita berdua mulai sekarang tidak akan saling mengganggu. Xiaoya. Selama kamu bisa menyenangkan saya, mas kawin 100 juta akan langsung saya berikan. Mengapa harus menyakiti diri sendiri seperti ini? Ikuti aku. Selama kau bisa menyenangkan aku. Apakah kau masih akan kekurangan uang? Kau berpura-pura apa denganku di sini? Kau berkali-kali mencari Zhao Renjie. Tidak sedikit usaha yang kau lakukan di bidang itu, kan? Qian Wei, kau benar-benar mulutmu seperti anjing, tak bisa mengeluarkan gading. Silakan keluar. Jangan ganggu kami bekerja lagi. Baiklah, kalau begitu, saya akan menambahkan. Saham Qianxi, saya berikan kepada kalian 10%. Keuntungan 1 miliar per tahun. Cukupkah itu? Kalian kekurangan uang? Kami kekurangan perusahaan logistik. Bisnis ini sangat menguntungkan. Menguntungkan. Kau menganggap pernikahan apa? Aku sama sekali tidak setuju. Kau tidak setuju? Apa gunanya? Kakekmu malah sangat menginginkannya. Sebentar lagi aku akan membawamu ke tempat tidurku. Hei, nak. Apakah kamu punya rumah? Apakah kamu punya mobil? Berapa digit saldo tabunganmu di bank?
Mengantar makanan setiap hari itu melelahkan. Bagaimana? Apakah kamu akan memberikan cek untuk menyuruhku pergi? Aku beri kau 3 juta. Cepat sana pergi. Tinggalkan Xiaoya. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kau tidak mau. Pernahkah kau melihat 3 juta? Tidak semua orang. Seperti kau yang tamak akan uang. Tutup mulutmu yang sok kaya raya. Pergi. 1 miliar, kau tidak mau, ya? Meninggalkan Zhao Renjie, ganti selera, ya? Suka dengan orang miskin yang keras kepala, ya? Hei, ada pesan antar. Janji Tuan Tuayu, hei, ada pesan antar. Aku bisa mengatasinya sendiri. Oh, hanya kamu. Pernah melihat 100 juta? Kamu. Benar-benar. Saat kau membakar kertas di depan makam ibumu. Seharusnya kau sudah membakar uang kertas senilai 100 juta kan? Jalan. Apa? Aku minta maaf. Oh. Apa perlu? Aku sujud di depan makam ibumu. Dan bertanya pada ibumu, bagaimana bisa melahirkan orang? Sepenakmu ini? Ulangi lagi. Minta maaf padaku. Salahku. Tuan. Ini akan membahayakan nyawa orang lain. Tuan Muda Hi. Tuan Qian. Anak muda. Aku akan mengingatmu. Lain kali aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu aku. Tuan Muda, investasi sudah ditemukan. Beberapa dana luar negeri ini, semuanya tertarik pada UC Logistics. Grup Hong Sen ini adalah perusahaan dana luar negeri kawakan. Kekuatan finansialnya kuat. Siklus investasi panjang. Mereka terlalu tradisional. Aku cenderung memilih Hisense Capital. Timnya muda. Visinya luas. Hisense bisa saja kapan saja menarik investasinya. Lebih baik mencari pohon besar untuk berteduh. Aku sedang berbicara dengan Tuan Hi. Ini bukan pertanyaan untukmu. Apa kau ingin ikut campur dalam keputusan Tuan Muda? Kau dan Tuan Muda hanya memiliki hubungan kerjasama. Harap ingat posisimu. Tuan Muda, siapa yang akan kau pilih? Hidi. Siapa yang akan kau pilih? Aku tiba-tiba teringat guruku, yang ahli di bidang logistik. Aku akan meneleponnya. Profesor Tang, saya Hidi. Begini, saat ini saya sedang mencari pendanaan untuk sebuah perusahaan logistik. Semoga Bapak bersedia memberikan saran. Kau, bos, akhirnya akan bertindak juga. Profesor Tang, saya tahu Bapak adalah ahli di bidang ini. Semoga Bapak bersedia membimbing saya. Kau adalah muridku, juga pewaris Black Dart. Hal kecil seperti ini tidak perlu disebut-sebut. Terima kasih banyak. Maka, siswa ini akan langsung bertanya kepada Anda. Ayo, kita akan mengunjungi rumah guru sebentar. Baik, Tuan Muda. Xiaoya, ayo kita pergi bersama. Aku tidak akan ikut. Aku juga harus membicarakan beberapa investasi. Aku tidak bisa membebankan semua tekanan ini padamu. Tuan Muda, lihatlah dirimu. Penampilanmu sangat kusut. Rambutmu juga tidak dirapikan. Di hadapan guru, ini tidak pantas. Sudah larut. Aku harus pergi. Tan Xiaoya. Apa yang kau lakukan? Kau bukan anak kecil lagi. Tuan Muda, aku hanya ingin menghargai waktu kita berdua. Bersama berdua saja, tidak apa-apa, kan? Segala hal harus diprioritaskan untuk kepentingan besar. Tuan Muda sangat murah hati kepada Nona Yu itu. Sepertinya sangat royal ya. Jangan asal bicara. Aku tidak melakukan itu. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Kantor pusat akan mengajukan gugatan terhadap Zhao Renjie. Aku akan kembali sebentar. Tenggorokan, sakit. Dunia berdua dengan Tuan Muda. Lagi-lagi gagal. Lain kali kau harus menggantinya. Pergi. Gadis bodoh, ada apa denganmu hari ini? Ini dia. Kom, jangan terburu-buru. Sungguh menyebalkan. Halo, saya Hidi, murid Profesor Tang. Saya datang untuk mengunjungi guru. Seorang murid Profesor Tang. Kalian yang selalu meminta-minta ini, tidak bisakah kalian mencari orang lain? Saya tidak tahu apa yang kau bicarakan. Saya bilang kalian para mahasiswa ini ya. Bisakah kalian jangan mengganggu Pak Tua Tang? Mana ada waktu untuk mengurus kalian? Semua urusan sepele ini. Jika investasi 1 miliar, juga dianggap sepele. Itu juga tidak biasa. Seorang pengantar makanan. Membohongiku dengan mengatakan bahwa kau adalah muridnya Tuan Tang. Sudahlah, langsung meminta 1 miliar. Sungguh menggelikan. Jabatan tidak dibedakan tinggi rendahnya. Aku juga tidak akan menyakitimu karena kau adalah seorang pembantu. Dan berkata kasar. Murid Hidi, datang untuk menghadap. Kau ini siapa? Kalau sudah bisnis besar, maka biaya tehnya seharusnya ada, kan? Bully. Silakan hitung gajimu. Pulanglah, Nona Tang. Tidak perlu penjelasan. Sekarang juga tinggalkan tempat ini. Belum genap seminggu bekerja. Sudah melakukan berbagai macam korupsi dan penyuapan. Kau pikir aku tidak tahu?
Kau tidak bisa memecatku. Aku kan kerabat Profesor Tang. Tuan muda, silakan ikut saya. Kakek, saya telah membawa Tuan muda. Tuan muda, silakan duduk. Halo Profesor Tang. Aliran modal bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Profesor Tang, ceritanya panjang, singkatnya. Untuk saat ini, kita hanya bisa beraksi dengan identitas sebagai pengantar makanan, singkatnya. Ini cucu perempuan saya, Tang Tang. Kalian anak muda, kenalanlah lebih banyak. Tuan muda, nama saya Tang Tang, sudah lama ingin bertemu Tuan. Halo. Tuan muda, mari langsung saja ke intinya. Katakanlah, apa yang perlu kulakukan? Kakek, bolehkah aku mendengarkan? Tuan muda, aku ini sebenarnya junior MU. Loh, Profesor Tang, begini keadaannya. Saat ini saya sedang melakukan pendanaan untuk logistik U. Bapak adalah ahli dalam big data logistik. Jika Bapak bersedia untuk berpartisipasi dengan teknologi sebagai saham, dapat sangat meningkatkan nilai investasi UC. Masalah UC seharusnya tidak sesederhana itu, kan? UC sekarang kekurangan dana. Membutuhkan tambahan investasi sebesar 100 juta. Kau menunggu aku di sini, nak? Keuntungan platform mungkin tidak sebanding dengan risikonya. Tapi kredibilitas Tuan muda. Bantuan ini akan kulakukan tanpa ragu. Tetapi, keluarga U tidaklah begitu kompak, kan? Saya akan menggunakan investasi Tuan untuk menjadi wakil presiden direktur U Corp dan mengelola operasional perusahaan. Pikiran Tuan muda agak terlalu idealis, ya? Kau hanya seorang wakil presiden direktur. Bagaimana caramu mengendalikan U Corp? Nona Tang. Konten selanjutnya berbayar. Loh, Tuan muda, ini mulai mesum nih. Tang Tang, tidak sopan sekali. Kakek, aku bercanda. Aku hanya penasaran. Wakil direktur yang membantu pendanaan langsung mengendalikan UC. Begitu investasi dari investor baru masuk, investasi ini akan menjadi piutang. Dan kita, Heida, bisa mengambil alih piutang ini dengan sah dan benar. Artinya, siapapun yang berinvestasi di UC, uang dibaliknya adalah dari Heida. Secara diam-diam, dan tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diencerkan. Keputusan sudah bulat. Tang Tang, kau sepenuhnya bertanggung jawab atas proyek ini. Dokumen lisensi teknologi. Baiklah. Xiao ya, membawa kontrak ke Profesor Tang. Bagus, saya akan segera sampai. Terima kasih, Profesor Tang. Baik, terima kasih atas perhatian Nona Tang. Panggil saja Tang Tang saja. Identitasku. Mohon Nona Tang untuk merahasiakannya. Tenang saja, aku tidak akan merepotkan Tuan muda. Nona Yu, jagalah sikapmu. Ada apa? Siapa yang berisik di sana? Berikan barang itu padaku. Saya datang untuk membicarakan kerjasama. Sangat penting. Kerjasama. Hanya dengan mengandalkan kalian, keluarga Yu, juga ingin bekerja sama dengan Profesor Tang. Hai BH, bermimpi saja kamu. Pergi. Lepaskan aku. Pergi. Keluar. Berhenti. Keluar. Lepaskan aku. Kalau tidak melepaskanku, aku akan memanggil polisi. Berhenti. Pak Chen. Bagaimana kamu bisa bersikap kasar seperti itu pada seorang gadis? Ada apa ini? Nona ini mengira saya membawa uang. Rancangan kerjasama Tuan Qian. Melaporkan pada Tuan Tang. Lalu mengambilnya untuk dirinya sendiri. Itu jelas-jelas rencana saya. Apakah di atas tertulis namamu? Siapa yang bisa membuktikannya? Saya bisa membuktikannya. Profesor Tang telah menyerahkan kerjasama kepada perusahaan Yu. Kau ini pengantar makanan. Pergi. Cepat pergi. Omong kosong apa ini? Oh. Kudengar Nona Yu. Seorang pengantar makanan. Adalah kamu, ya, Tuan Tang. Orang yang berperilaku tidak baik seperti ini. Bagaimana bisa kita dibandingkan dengan keluarga Qian? Rencana ini diberikan oleh Qian Wei dari keluarga Qian. Dikirim langsung oleh Tuan Qian sendiri. Jelas dan terstruktur. Profesional dan hati-hati. Ini rencana saya. Saya akan langsung mengantarkannya kepada Tuan Tua Tang. Tunggu sebentar, pengurus rumah Chen. Berapa banyak uang yang diberikan Qian Wei padamu, Tuan Tang? Bagaimana mungkin aku menerima uang? Aku tidak ingin orang-orang memperlakukannya sembarangan. Itu kesungguhan kerja sama Qian Xi, kau tahu. Hei Wei Mai, jika Qian Xi memang memiliki pengalaman logistik, mengapa mereka harus bekerja sama dengan Yusi dan Hei Wei Mai? Ah, logistik juga butuh pengalaman. Mengantar barang dan berlari-lari. Sembarangan. Kakek menghabiskan seluruh hidupnya meneliti teknologi logistik. Kau berani menghinanya. Kami sudah bekerja sama dengan perusahaan Yu. Katakan pada Qian Wei, jangan repot-repot lagi. Aduh, Tuan Tang, dengarkan penjelasan saya. Dan lagi, Tuan He adalah murid kesayangan kakek saya. Orang yang rendah hati dan memandang rendah orang lain. Kau dipecat. Panggil orang. Tuan Tang. Tuan Tang, beri saya satu kesempatan lagi. Tuan Tang. Nona Yu, tadi saya banyak salah. Pesanan antar makanan. Saya harap ini tidak akan memengaruhi kerja sama kita selanjutnya. Tuan Tian, Tuan Tang dan keluarga Yu akan bekerja sama. Pengurus Chen benar-benar tidak becus. Malah sering membuat masalah. Benar-benar tidak tahu diuntung. Kalau begitu, jangan salahkan aku, cangkir kosong, merayakan kemenangan pertama kita. Sudah lama sekali aku tidak merasakan ketenangan seperti ini. Yang Mulia Kaisar, hubungan kita. Bisakah melangkah lebih jauh lagi?
Selamat siang, Pak. Mereka berdua yang datang lebih dulu. Bagaimana kalau Bapak pindah tempat duduk? Siapa ini kalau bukan? Oh, ternyata kaki tangan Saorenji. Tempat duduk ini milikku. Lebih baik kau pergi dari sini. Kau sampai miskin dan harus kerja dua pekerjaan? Mengantar makanan dan menjadi pelayan? Atau kau sudah pintar dan belajar menjadi pria yang makan enak? Tapi, berapa lama kau bisa makan enak dari keluarga Yu? Itu pertanyaan besar. Ya, keluarga Yu, bagaimanapun juga, tidak akan lenyap dalam semalam. Kelompok Zhao hidup dengan nyaman. Kau, terlihatnya, kau belum mengambil pelajaran dari kejatuhan Saorenji. Ya. Kau sedang bangga dengan apa? Kakak sepupuku hanya sial. Didesain oleh Heida. Apa urusanmu dengan pengantar makanan seperti dirimu? Buatkan aku satu lusin bir. Aku haus. Ini sedikit uang tambahan untukmu. Selamat siang, Pak. Kedua orang ini datang lebih dulu. Bagaimana kalau Anda mencari tempat lain dulu? Saya anggota VIP di restoran Anda. Berani mengancamku? Kalian seharusnya lebih memperhatikan orang seperti ini. Seorang pengantar makanan mampu menanggung konsumsi rata-rata 1 juta per orang di sini. Kakak. Orang miskin mendadak kaya. Harus juga mempertimbangkan kemampuannya, kan? Nona Yu. Bukan juga ATM kamu. Kalian berdua. Bisakah kalian pindah tempat? Biaya makan kalian akan kami kembalikan 2 kali lipat. Tuan Chen adalah anggota VIP di sini. Manajer. Silakan lihat. Kartu saya ini level apa? Silakan lihat. Kartu saya ini level apa? Menggunakan kartu kecil hotel untuk menakut-nakuti orang. Yue. Ini jangan-jangan orang gila? Manajer. Kenapa belum mengusirnya? Toko besar, memperlakukan pelanggan dengan semena-mena. Ya, betul. Mereka sudah lapar. Mereka tidak mau makan satu meja dengan pengantar makanan. Nona, kami para staf. Bukankah seharusnya dihargai? Sikap macam apa ini? Saya ini anggota Black Card. Saya ingin komplain. Pelayanannya buruk sekali. Mohon maaf atas pelayanan kami yang kurang memuaskan. Kami akan segera memanggil bos kami. Saya anggota VIP Black Card. Saya akan melapor kepada pihak berwenang sampai kalian bangkrut. Kau mau siapa yang bangkrut? Hah? Aku. Kartu hitammu ini sudah tertagih lebih dari 300.000. Bukankah sudah seharusnya dilunasi? Aku memintamu untuk segera mengembalikannya. Kalau tidak, kami akan melaporkan ke polisi. Bos, aku tidak ingin mereka mempengaruhi nafsu makanku. Panggil seseorang, seret mereka ke dapur untuk bekerja, sampai mereka melunasi hutang mereka. Tuan Feng, mereka tidak ingin mencuci piring. Bukankah kamu yang memaksa ingin makan enak? Kartuku sudah dibekukan sejak lama. Tapi si Hidi itu, entah latar belakangnya seperti apa. Anggota Centurion. Tuan muda ini, setidaknya adalah Taipan internasional. Kita tidak mampu menghadapinya. Tuan Yu, beberapa investor yang bekerja sama dengan kita, tiba-tiba menarik investasi mereka. Apa? Tuan Yu, beberapa investor yang bekerja sama dengan kita, tiba-tiba menarik investasi mereka. Apa? Xiao Qian, ada apa? Karena Yu sudah bekerja sama dengan Profesor Tang, maka investasi 100 juta itu tidak perlu kita keluarkan lagi, kan? Lagi pula, ini semua adalah sumber daya anak muda. Uang kecil saja. Bicara baik-baik saja, ya. Untuk Xiaoya, biar aku yang bicara. Kakek Yu, sebenarnya aku dan Xiaoya, keluarga Qian dan keluarga Yu memang ditakdirkan bersama. Tapi sayangnya ada orang yang menggagalkan. Pihak Profesor Tang tidak perlu kubicarakan lagi. Selanjutnya semuanya, serahkan saja pada Xiao Qian. Maka junior ini tak berani menolak lagi. Kalau begitu, kita tunggu kabar baiknya. Xiaoya. Keluarga Yu sekarang sangat membutuhkan dana 1 miliar. Kita membutuhkan dukungan dari keluarga Qian. Saya dan Hidi sudah berhasil bekerja sama dengan Profesor Tang. Segera akan ada hasilnya. Cepat. Hari ini, besok, atau lusa. Bisakah kita keluarga Yu menunggu begitu lama? Tapi, ini tidak bisa dinegosiasikan. Lusa, kau akan menikah dengan Tuan Qian. Sudah kukatakan aku tidak akan menikah. Pengurus rumah, kurung dia di kamar. Jangan biarkan dia melangkah keluar kamar sedepapun. Xiaoya. Lupakan saja kurir itu. Kalian berdua bukanlah dari dunia yang sama. Kita lihat siapa yang berani menyentuhku hari ini. Aku sama sekali tidak akan menjadi boneka demi keuntungan. Jika kau berani hari ini menahan diriku di dalam ruangan, maka kita putus hubungan. Bagus sekali. Kau berani melawan aku? Sayapmu sudah tumbuh ya? Putuskan hubungan. Baiklah, aku ingin melihatmu, setelah meninggalkan Yusi, bisa hidup seperti apa? Si kecil yang egois dan mementingkan diri sendiri. Kau demi kepentingan pribadimu sendiri. Menggunakan aku sebagai alat tukar sumber daya. Menikah dengan orang brengsek seperti itu. Apakah kau sendiri lebih mulia? Seluruh perusahaan Yu dibangun olehku sendiri. Kemewahan dan kekayaan kalian kuberikan. Sekarang giliranmu membalas budi pada Yu. Kau tidak punya hak untuk menolak. Ambil penggaris dan pukul dia sampai dia mengangguk. Lakukanlah. Kau mau mengalah atau tidak? Aku hanya akan menikah dengan Kaisar He. Apa bagusnya pengantar makanan itu? Dia 100 kali lebih baik daripada Qian Wei. Teruskan berkelahi. Berhenti. Kaisar He.
Baiklah. Keduanya datang. Bagus. Hari ini aku ingin melihat. Kalian punya kemampuan apa sebenarnya? Pengurus rumah. Keduanya serang aku bersamaan. Aku sudah mengatasinya. Kau benar-benar berani mengarang kebohongan macam apapunnya. Tuan Yu, barusan perusahaan menerima surat pernyataan investasi. Aku tidak percaya. Pasti anak itu mengarang untuk menipuku. Percaya atau tidak terserah kamu. Kita lihat siapa lagi yang berani menyentuhnya sedikitpun. Kau ingin memanfaatkan waktu di sini, kan? Ingin menjadikan keadaan ini sebagai fakta yang sudah terjadi. Aku bersedia menjadi orangnya Kaisar He. Mati hidup bersama. Bagus sekali. Yu Xiaoya. Kau bahkan bersekongkol dengan orang luar untuk melawan kakekmu sendiri. Benar-benar seperti lumpur, tak bisa diangkat ke dinding. Ku bilang padamu. Sekarang juga kau keluar dari keluarga Yu. Tuan Yu. Kuharap kau dapat berpikir 3 kali sebelum bertindak. Anak kecil yang belum berpengalaman. Berani mengancamku. Kau percaya atau tidak, aku bisa langsung suruh Profesor Tang mengakhiri kerjasamanya dengan kalian. Kau ini pengantar makanan. Bisa seenaknya bicara omong kosong. Dana 1 miliar. Bisa seenaknya datang dan pergi begitu saja? Atur saja. Tuan Yu. Awalnya ini adalah bisnis yang bagus. Jangan sampai karena keegoisanmu menghancurkan masa depan Yusi. Kita pergi. Tuan Yu, ada telepon dari Profesor Tang. Katanya ingin mengakhiri kerjasama dengan Yusi. Apa? Mengakhiri kerjasama? Ya, Profesor Tang mengatakan, ini karena mempertimbangkan wajah Kaisar He. Maka ia bekerjasama dengan keluarga Yu. 100 juta dari dana luar negeri. Seharusnya juga ditransfer besok. Karena keluarga Yu ragu-ragu. Investasi ini dibatalkan begitu saja. Tuan Qian, Yu Xiaoya sudah meninggalkan keluarga Yu. Baik. Tanpa Yusi. Kita lihat saja bagaimana kau, Yu Xiaoya, melawan aku. Kau sangat lelah beberapa hari ini. Pergilah mandi dan istirahatlah. Yezi, aku sudah menyuruh orang untuk membeli sebuah villa. Kau bawa Xiaoya ke sana. Nanti aku menyusul. Villa. Di sini tidak bisa ditinggali, kita masih punya tugas. Dia tinggal di sini tidak nyaman. Jual saja. Tuan muda berbalik. Jangan lihat. Nona Yu. Ayo ikut aku ke rumah barumu. Baik. Berhenti, berhenti. Kalian ini mau ngapain? Jangan masuk ke perumahan mewah ini kalau tidak ada urusan. Minggir kau. Ini adalah tempat tinggal orang terkaya di kota ini, bukan tempat untuk kalian. Jenis cewek yang ingin naik jabatan dengan menjual tubuhnya. Ada apa? Kau tidak mengizinkan aku dan Nona Yu masuk. Lihat saja penampilan kalian bertiga yang lusuh ini. Apakah kalian berniat mengintai tempat ini? Atau berniat mencuri di malam hari? Pergi. Aku adalah pemilik rumah ini. Kau tahu berapa harga 1 unit rumah di sini? Berapa harganya? Uang yang kau kumpulkan seumur hidupmu. Ditambah dengan uang yang kau dan leluhurmu kumpulkan selama 3 generasi. Pun tidak akan cukup untuk membeli 1 toilet ini. Tadi sudah kukatakan. Aku adalah pemilik rumah ini. Silakan pergi. Tadi sudah kukatakan. Aku adalah pemilik rumah ini. Aku ini orang terkaya di dunia. Tidak punya uang jadi orang penting. Mau ngapain cewek-cewek? 2 cewek itu saja. Ikut kamu yang cuma kurir saja. HMPH. Dikasih minum obat apa sih? Aku lihat kalian berdua, cewek-cewek cantik. Cukup menarik juga. Bagaimana kalau kalian ikut denganku saja? Kujamin, kalian akan hidup enak dan bergelimang harta. Semua orang kaya di perumahan mewah ini. Aku kenal semua. Nanti kalian berdua bisa dengan mudah mendekati salah satu dari mereka. Uangnya banyak dan hidupnya nyaman sekali. Halo, saya Hidi, pengawas properti kalian. Bagaimana cara rekrutnya ya? Tidak mengizinkan saya masuk. Bahkan menghina teman saya. Tuan He, saya akan segera ke sana. Sebisa mungkin. Ya, baik. Tuan He, Anda orang besar, janganlah mempersoalkan kesalahan orang kecil ini. Berani menggigit majikannya. Berlututlah dan renungkan kesalahanmu. Tuan, ampunilah saya, ampunilah saya. Saya bukanlah manusia. Salahku, mataku buta. Diam. Saya katakan, manajemen villa kalian ini seharusnya diganti juga. Ya, benar, termasuk kamu. Hei, Tuan He. Ada orang yang berbesar hati. Begini, hari ini aku akan menyingkirkan si tua bangka itu untuk menyenangkan kedua wanita cantik ini. Tuan, ampunilah saya. Ampunilah saya. Tuan, saya masih harus menghidupi keluarga saya. Diam kau. Tuan He, kuncinya untuk Anda. Kau urus sendiri saja. Baiklah. Orang tua itu, aku sudah menyuruhnya pergi. Tenang saja, nanti semua urusan properti tidak akan lagi menggunakan dia. Sebenarnya, yang anda tidak tahu Bapak akan datang hari ini. Persiapannya kurang matang, belum persiapkan apapun. Pemberitahuannya juga kurang. Tenang saja, Anda membutuhkan kepala rumah tangga seperti apa? Saya akan menyuruhnya datang besok pagi. Tentang kejadian hari ini, telah mengganggu kedua wanita cantik ini. Saya sungguh meminta maaf. Rumah Anda sudah dibersihkan. Sekarang, hanya kalian bertiga saja. Silakan masuk.
Mulut anjing tak akan mengeluarkan gading. Aduh. Satu pria dan dua wanita. Inilah dunia orang kaya. Enaknya punya banyak uang. Maaf ya. Aku sudah merepotkanmu terlalu banyak. Kau selalu disalahpahami orang. Padahal kau sudah banyak membantuku, kakak kaisar. Selama ini, aku terus saja merepotkanmu. Dari Chen Zifeng, Zhao Renjie, sampai investasi Qianwei senilai 100 juta. Banyak sekali masalah. Xiaoya, sejak pertama kali kau membela aku sudah menerimamu. Hidi. Selama ini, kau selalu menemani di sisiku. Tanpa dirimu, aku tidak tahu bagaimana jadinya. Mungkin menjadi alat peraga pernikahan keluarga Yu. Atau mungkin dipaksa menikah dengan Qianwei, lalu menghabiskan hidupku. Kau memberiku terlalu banyak harapan. Harapan-harapan itu semua akan terwujud. Maka aku berharap untuk memegang erat harapan ini. Maaf ya, tidak menyangka mengganggu kalian. Aku pergi sekarang. Hei Yezi. Halo, Yu Xiaoya, kau anak durhaka. Kau harus pulang dalam waktu 24 jam. Bersiap menikah dengan Qianwei. Aku tidak akan menikah. Aku dan Hidi sudah terlanjur terjadi. Kakek bilang kalau aku sekarang mengakui kesalahanku, masih bisa kembali. Keluarga Qian tidak akan mempermasalahkan sikapku yang sedikit manja. Jadi begitu aku marah, sepertinya Qianwei harus bertindak. Maksud Tuan Muda adalah menggunakan kesempatan ini untuk mengambil alih keluarga Qian. Nona Yu menyatakan, dia ingin menikah dengan Kaisar He. Dia berani bersikap tidak tahu diri seperti itu. Hidi. Berani merebut wanitaku. Kau tahu kau akan membayar harga seperti apa? Ayo. Namaku Hidi. Hanya, kalian lihat saja, apakah ini tidak membuat kalian kesal? Kesal. Karena kalian tidak menyukainya. Jadi kalian memukulnya. Tidak sengaja membuatnya cacat. Ada hubungannya denganku? Tidak ada hubungannya. Berhenti. Berhenti. 108867. Sobat-sobat, ada pekerjaan. Gertakan kosong. Kesal yang kutanggung selama 2 hari ini mengantar makanan. Akhirnya ada 4 untuk melampiaskannya. Kita serang. Jangan bergerak. Diam saja. Terima kasih semuanya. Kalian hebat, kakak tua. Kami tahu Anda mampu. Selama itu urusan Anda. Kami semua siap membantu. Kalian terlalu memuji. Terima kasih. Apa? Pesanan makanan Heida? Xiaoya hilang. Pesanan makanan Heida. Wajah secantik ini. Sayang sekali. Akan segera dirusak. Qianwei. Kau melakukan ini akan mendapat sanksi hukum. Apakah aku harus melakukannya sendiri? Nanti. Aku akan memberitahu media. Di malam sebelum pernikahanmu, kau membawaku ke pabrik untuk mencari sensasi. Lalu tanpa sengaja, terluka oleh pecahan kaca. Pangeran He tidak akan mempercayaimu. Apakah dia percaya itu penting? Jika orang-orang percaya, sudah cukup. Aku lihat Kaisar. Topi ini tidak akan bisa dilepas lagi. Saudara, orang ini kukerahkan padamu. Kau mau bagaimanapun terserah. Gadis kecil ini lumayan cantik juga ya. Jangan berjuang lagi. Kaisar He sendiri saja sulit menyelamatkan diri. Kau apakan Kaisar He? Nanti bagaimanapun juga kau akan melihat seorang pengantar makanan yang babak belur menjadi cacat. Qianwei, pesananmu telah sampai tepat waktu. Kaisar He. Jangan mendekat. Hari ini aku akan menghabisinya, percaya atau tidak. Xiaoya, jangan takut, aku datang. Aku akan membunuhmu. Heidi, hati-hati. Jangan. Tuan Muda. Bagaimana keadaan Tuan He? Tuan He, jangan menangis, cepat hubungi 120. Tuan Ye, bagaimana cara menangani Qianwei? Bawa dia pergi. Sebelum Tuan Muda bangun, jangan sembarangan mengambil tindakan. Tuan Muda, akhirnya kau bangun. Kalian baik-baik saja? Baik-baik saja. Bagaimana dengan Qianwei? Qianwei sudah berhasil dijinakkan. Tinggal menunggu perintahmu. Bawa dia kembali ke markas besar Heida. Kebetulan kami tidak menemukan alasannya. Selidiki kasus Qianxi. Dia sendiri yang datang mengantarkan diri. Tapi kita tidak bisa membuktikannya. Qianwei menyuruh orang untuk membunuhnya. Aku punya rekamannya. Saat dia menculikku, aku mengaktifkan perekam. Bagus sekali. Makan sedikit jeruk ya. Tuan Muda, Anda bersaja. Sekarang tidak cocok untuk makan. Minum air sedikit. Kakak He, obat-obatan ini sangat pahit ya. Jeruknya dulu saja. Minum air dulu. Jeruk. Makan jeruk dulu. Harus minum air putih dulu. Minum air putih dulu. Minum air putih dulu. Harus minum sedikit dulu.
Tuan muda mendengar kau terluka. Tuan muda, mendengar kau terluka. Aku tidak apa-apa. Yezi. Kendalikan Qian Wei. Kita harus menyelidiki keluarga Qian. Baiklah, Tuan muda. Aku tidak apa-apa. Kerja sama Guru Tang dan keluarga Yu harus dilanjutkan. Lanjutkan saja seperti biasa. Baiklah. Kalau begitu, Tuan muda, istirahatlah yang cukup. Kau jangan coba-coba mengusirku. Kau terluka karenaku. Aku harus tetap di sini untuk merawatmu. Lihat, tubuhmu berkeringat semua. Biar aku bantu membersihkannya. Tuan muda. Semuanya sudah siap. Kita bisa mulai menyelidiki keluarga Qian. Atur orang-orang kita. Ya. Pengantar makanan. Kau, pengantar makanan. Dengan hak apa kau naik lift ini? Jangan pedulikan dia. Kita pakai tangga. Tunggu dulu. Pantas saja terlihat familiar. Ini kan putra mahkota dunia pesan antar makanan. Tuan Hikan. Maksudmu apa sih? Kau ini, cewek, kenapa bisa suka sama dia? Dia itu cuma numpang hidup. Baru saja menempel pada putri keluarga Yu. Investasi untuk membiayai hidupmu saja sudah cukup. Kau juga ikut-ikutan. Cewek-cewek lain. Berisik. Brengsek. Bagaimana berani tidak menghormati orang Heida? Apa? Heida. Nona Ye, maafkan kami. Kami buta dan tidak mengenal Gunung Tai. Jangan dibesarkan ke hati, Nona. Keberanian Anda menghukum keluarga Zhao masih sangat kami ingat. Nona Ye, maaf. Saya yang buta dan bodoh. Bagaimana Anda bisa menyukai seorang pengantar makanan yang hina? Barusan saya berbicara omong kosong. Maaf. Liftnya sudah datang. Silakan. Ke sini. Nona Ye, ini laporan keuangan perusahaan kami, Qianxi. Silakan periksa. Berhenti. Ini laporan keuangan kami. Kau hanya pengantar makanan. Apa hakmu untuk melihatnya? Jangan bicara omong kosong. Dia adalah tamu Nona Ye. Tentu saja dia boleh melihatnya. Nona Ye. Maafkan saya jika saya banyak bicara. Raja He itu bukan orang baik. Dia sukses berkat wanita. Bagaimana Anda bisa menyukainya? Orang seperti ini memang banyak bicara. Laporan keuangannya palsu. Pengantar makanan. Kau mengada-ada. Kurasa kau bahkan tidak bisa berhitung matematika SD. Aku ulangi sekali lagi. Itu palsu. Apakah kau salah lihat? Ini benar-benar tidak ada masalah. Bahkan auditor utama Blackstar sudah memeriksanya. Dan tidak menemukan masalah apapun. Lalu bagaimana jika auditor kepala yang memeriksanya? Kepala. Kepala auditor itu adalah Tuan Muda Heida. Apa kau bisa memintanya datang? Alasan Qian Wei begitu bersemangat mengakuisisi Yusi adalah karena dua kali melakukan transaksi fiktif dan menggelembungkan keuntungan. Aku benar, kan? Kau. Dasarmu berkata seperti itu apa? Jauh lebih menguntungkan daripada mengakuisisi Yusi. Alasan dia berulang kali turun tangan. Membantu Yusi. Kurasa. Bukan untuk menikahi Yu Xiaoya. Sesederhana itu? Ini murni tebakanmu. Qian Wei sudah kukendalikan. Dia sudah menceritakan semuanya. Baik. Kalian ini benar-benar keras kepala. Xiaoya. Bawa laporan keuangan perusahaanmu, Yu. Kirimkan sekarang padaku. Laporan keuangan keluarga Qian dan Yu. Jual, asalkan dibandingkan. Jual, kita bisa menyimpulkan secara balik. Laporan keuangan keluarga Qian. Kecuali kau adalah putra mahkota Heida. Kalau tidak mungkin bisa menghitungnya. Kalian berdua benar-benar berani sekali. Berani sekali memalsukan laba hingga lebih dari 3 miliar. Ini. Dia benar-benar Tuan Muda Heida. Angka-angka di sini semuanya akurat. Seperti yang Anda lihat, inilah laporan keuangan Qianxi yang sebenarnya. Kami semua hanya pekerja. Semua ini diprakarsai oleh Qian Wei di balik layar. Tuan Muda, apa yang ingin Anda ketahui? Kami pasti akan mengatakan segalanya. Mohon Tuan Muda memberi kami kesempatan. Di mana kontrak detail transaksi ini? Tuan Muda, kami benar-benar tidak punya itu. Qian Wei sangat berhati-hati. Semua kontrak fiktif ini akan dimusnahkan. Hanya versi elektroniknya yang akan diletakkan di flash disk. Tempat pastinya pun kami tidak tahu. Tapi Tuan Muda, aku tahu. Kontrak di dalam flash disk itu. Semua untuk keluarga Yu. Dia memiliki kerja sama legal dengan besar, dan banyak sekali kerja sama ilegal dengan mereka. Namun detail-detail ini hanya diketahui oleh petinggi kedua perusahaan itu saja. Laporkan situasi saat ini ke kantor pusat saja. Tuan Muda. Mohon Anda bermurah hati. Sudah melanggar hukum, maka harus menerima sanksi. Tuan Muda. Kau memang ada di sini. Kenapa kau datang? Tuan Muda. Kau memang ada di sini. Kenapa kau datang? Aku menduga kau ada di sini. Bagaimana? Keluarga Qian, lancar? Untung masih laku. Ada apa mencariku? Aku ingin bertanya. Apakah kalian mau datang ke Tang Corporation? Ke Tang Corporation? Untuk apa? Bukankah kakak Xiaoya diusir dari keluarga Yu?
Posisi CEO-nya juga dicopot. Posisimu juga gagal. Jadi, bagaimana kalau kalian berdua pindah ke keluarga Tang? Kedepannya akan jauh lebih mudah. Kau ini gadis kecil yang cukup berhati mulia. Niat baikmu sudah kuterima. Setelah ini, aku punya tahu. Rencana apa itu? Saham keluarga Zhao dan Qian sudah kujual kembali, sudah kujual. Aku berencana untuk menggabungkan kedua grup tersebut untuk kugunakan di masa depan. Tuan muda, benar-benar berwawasan luas. Keluarga Tang akan dibutuhkan di masa depan. Kami pasti akan membantu dengan segenap kemampuan kami. Istirahat sebentar ya. Terima kasih. Perusahaan Qian sudah bangkrut. Kau masih belum bisa kembali ke perusahaanmu? Kakek sudah benar-benar mengirim pengumuman pemecatanku kepada Dewan Direksi. Tidak apa-apa. Kakekmu akan datang menemuimu besok. Ah. Cuacanya semakin dingin. Keempat keluarga besar ini sepertinya juga akan mengalami perubahan besar. Tuan muda, Qian Wei akan dituduh oleh kantor pusat. Jika vonis dijatuhkan, minimal hukuman seumur hidup. Dia ingin bertemu denganmu sekali lagi. Pergi. Kita pergi. Ke Hidi. Kali ini aku kalah dari tanganmu. Tapi keluarga Qian masih ada. Mereka tidak akan melepaskanmu. Sepertinya kau belum tahu ya. Keluarga Qian sudah berganti pemilik. Kau bilang apa? Transaksi fiktif 3 miliar. Tidak heran kau ingin menikahi Yu Xiaoya. Hapus bukti-bukti ini. Kau bertemu tuan muda hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Setelah masuk, mengakuilah dengan jujur. Berusaha keras agar setelah keluar, kau bisa bekerja di bagian antar makanan kami. Jangan terlalu sombong. Meskipun perusahaan keluarga Qian sudah bangkrut, perusahaan keluarga San dan Li masih ada. Aku akan menunggumu di penjara. Jangan sampai kau jatuh ke tanganku. Bawa pergi. Xiaoya, sejak kita menyebarkan berita bahwa Nona Yu membujuk Heida untuk menggabungkan keluarga Zhao dan Qian, Tuan Yu langsung datang. Sekarang sedang menunggu di villa. Baiklah, ayo pergi. Aku sudah bilang, si Hidi itu sejak awal memang bukan orang biasa. Anda waktu itu bahkan masih menghinanya sebagai pengantar makanan yang bau. Ingin memisahkan kita. Tenggorokan. Nah, kakek tidak akan melakukan itu. Bagaimana cara menguji perasaan kalian berdua? Kau kan cucuku yang baik. Presiden Yu. Presiden. Sudah sampai di bawah gedung Yu Group. Presiden yang bahkan tidak bisa masuk gerbangnya. Sudah sampai di bawah gedung Yu Group. Presiden yang bahkan tidak bisa masuk gerbangnya. Kakek, Xiaoya. Kakek sudah tua. Tentu saja agak keras kepala. Lagi pula pada akhirnya. Bukankah dia hanya takut kamu tidak hidup dengan baik? Anda pikir saya masih memiliki nilai guna, ya? Ahem. Xiaoya. Kau mengatakan seperti itu? Kakek jadi sedih. Bagaimana mungkin kakek memanfaatkanmu? Lihatlah. Ini gelang nenek. Pusaka keluarga kita, keluarga Yu. Semua sudah kubawa untukmu. Silakan katakan. Tujuanmu datang kemari sebenarnya apa? Hanya menyuruhku kembali ke keluarga Yu? Xiaoya. Kau bersama Kaisar He? Dan juga membujuk Hida untuk mengakui sisi keluarga Zhao dan Qian? Kau bilang, bukankah kita harus mengadakan pesta untuk merayakannya? Lupakan saja. Terima kasih atas bantuan Tuan Yu Senior. Kaisar He, pernikahan saya dan Xiaoya memang dilakukan di usia muda dan tanpa pertimbangan matang. Tetapi pesta besok, kami pasti akan hadir. Gelang ini akan saya terima untuk Xiaoya. Baik, kalau begitu, sampai jumpa besok ya. Dia jelas-jelas ingin memanfaatkanmu. Kenapa kau mau menerimanya? Tenang saja. Aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Sedangkan gelang ini gratis, kenapa tidak? Resepsi hari ini. Ini untuk merayakan cucu perempuan saya, Yu Xiaoya, dan menantuku, Hidi. Keduanya berhasil membujuk Heida dan mengakuisisi perusahaan Zhao dan Qian. Ini adalah bisnis akuisisi yang sangat besar. Sekali. Ini jelas kau yang berhasil melakukannya. Bagaimana bisa menjadi jasaku? Dari awal sampai akhir, Xiaoya selalu menjadi cucu perempuan kesayanganku. Benar saja, dia juga tidak mengecewakanku. Bukankah baru saja orang itu dikeluarkan dari keluarga Yu? Ini lagi, cucu perempuan satu-satunya. Ini berubah sangat cepat. Memang benar-benar mengedepankan kepentingannya. Selain itu, juga harus untuk perasaan Xiaoya dan Kaisar He kita menjadi saksi. Lebih baik sekarang daripada menunggu hari baik. Pesta malam ini, anggap saja sebagai pesta pertunangan kalian berdua. Bagaimana menurut kalian? Baiklah. Hanya saja, Tuan He ingin menikahi Xiaoya. Juga ada syaratnya. Adalah cucu kesayangan saya. Juga pewaris perusahaan Yu. Tuan He. Bukankah seharusnya kau menunjukkan sedikit itikat baik? Tentu saja. Xiaoya adalah hadiahku yang paling berharga. Tidak tahu, itikat baik seperti apa yang Tuan Yu inginkan? Tuan He. Karena bisa bersama Xiaoya, berhasil membujuk Heida untuk merger dengan Zhao Qian. Jadi, seharusnya perusahaan baru ini didaftarkan dengan modal 2 atau 3 miliar. Untuk keluarga Yu. Benar, bukan? Hari ini adalah hari yang baik. Saya juga ingin mengatakan beberapa hal kepada kalian semua. Saya memulai dari seorang pengantar makanan kecil, sampai di titik ini. Aku sangat berterima kasih kepada Xiaoya. Dia adalah hadiah dari surga untukku. Hari ini Tuan Yu
Meminang Xiaoya untukku. Tentu saja aku tidak punya alasan untuk menolak. Tapi mengenai mas kawin. Mas kawin, tetap harus Xiaoya sendiri yang memperjuangkannya. Tapi, sebelum pesta dimulai hari ini, Xiaoya telah membujuk Heida untuk mengakuisisi perusahaan Yu, dan pemegang saham terbesarnya adalah Xiaoya sendiri. Tidak mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Benarkah ini? Tidak mungkin Xiaoya membiarkan Heida mengakuisisi perusahaan keluarga Yu. Omong kosong. Pernikahan ini kita batalkan saja. Mengembalikan perusahaan keluarga Yu kepada Anda juga boleh, tapi saya takut Anda tidak mampu menerimanya. Apa maksudmu? Rantai pendanaan perusahaan keluarga Yu sudah lama putus. Beberapa hari lagi, kau akan bangkrut. Keluarga Yu kami besar dan berpengaruh. Mustahil bisa bangkrut. Jangan berpura-pura kuat. Kakek, keluarga Yu itu seperti kentang panas. Kau benar-benar berpikir semua orang menginginkannya? Kau tidak berbakti. Cucu yang tidak berbakti. Aku tak percaya. Xiao yang mampu membujuk Heida untuk mengakuisisi Yu. Kian telah berinvestasi. Kalian memiliki 40% saham UC. Dan semua uang itu berasal dari Heida. Anda pasti tahu kan? Lalu Heida, dasar apa dia bisa membuat Xiaoya menjadi pemegang saham terbesar? Karena Anda sudah ketinggalan zaman. UC. Anda seorang pebisnis. Seharusnya Anda mengerti tentang waktu yang tepat untuk mundur. Xiaoya. Presiden UC. Posisi itu akan kuberikan padamu. Saya, orang tua ini, sudah saatnya pensiun. Heidi. Kau sebenarnya siapa? Aku hanya seorang pengantar makanan. Ah, pergi. Oh, cewek ini, tubuhnya bagus sekali ya. Nona, tubuhnya bagus sekali ya. Kalian mau ngapain? Ada apa? Kita mau jadi suami baru si gadis kecil itu. Cepatlah, aku sedang bersiap merekam film pendek nih. Biar kau diam, hanya butuh sedetik. Katakan, siapa kalian? Mereka dari keluarga San. Keluarga San yang membayar kami untuk menghina Yu Xiaoya dan merekam video sebagai alat tawar-menawar. Tuan muda, bagaimana kita menangani orang-orang ini? Kirim mereka kembali sebagai hadiah perkenalan untuk keluarga San. Baiklah, orang-orang kita mengirimkan kabar bahwa Heida melalui Yu Xiaoya telah mengakuisisi perusahaan Yu. Perempuan ini, akhirnya bagaimana bisa dekat dengan Heida? Keluarga Zhao dan Qian juga diakuisisi olehnya. Pak Tuali, jangan takut. Aku akan menyuruh orang untuk memberinya pelajaran. Tuan Pak, tidak baik, gegabah sekali, tidak pantas. Apakah Kaisar sudah ditangani? Belum. Di sekitar wanita itu ada beberapa pengawal pribadi. Ada juga pengawal yang menyamar sebagai pengantar makanan. Lalu bagaimana kamu bisa kembali? Kami bertempur habis-habisan dengan mereka selama beberapa jam, baru bisa kembali. Dan kami juga mendapatkan ini dari mereka. Seorang gadis berambut pirang meminta kami untuk tunduk. Aku lihat dulu isinya apa. Dia dan dua konglomerat besar, San dan Li, juga banyak melakukan kerjasama yang melanggar aturan. Tidak mungkin. Tuan San, kau terlalu gegabah. Aku tidak menyangka. Wanita itu ternyata sangat kejam. Begini, kupikir, kita perlu berterus terang. Hai. Selama kita dua keluarga bekerja sama, apa kita takut padanya? Yu Xiaoya ini. Bahkan kepada kakeknya sendiri saja dia begitu kejam. Benar-benar tanpa belas kasihan dan tidak tahu malu ya. Maksudnya, Heida dan Zhao Qian Group yang telah direstrukturisasi. Keluarga Yu dan keluarga Qian semuanya adalah pendukungnya. Jangan panik. Kita, bukankah juga memiliki senjata rahasia? Maksudmu kita harus meminta Nyonya Deng untuk turun gunung. Benar. Nyonya Deng sudah menghubungi saya. Selama keluarga San dan Li bersatu. Dia, Xiaoya, hanya boneka. Masih bisa menimbulkan masalah apa lagi? Lakukan saja seperti yang dikatakan Tuan Li. Kau siapa? Saya mencari Yu Xiaoya. Tuan Yu juga bukan orang yang bisa kau panggil seenaknya. Apakah sudah ada janji temu? Saya tidak janji temu. Tanpa janji temu ingin bertemu dengan Tuan Yu kami? Cepat pergi. Saya kenal dengan Tuan Yu kalian. Hanya kamu, orang sepertimu, bisa kenal Tuan Yu kami. Tuan Yu kami sudah punya suami. Kalau tidak pergi, saya akan bertindak. Tuan Yu kami sudah lama punya suami. Kalau kau tidak pergi, aku akan bertindak. Coba kau sentuh aku. Oh, kau menolak kebaikan? Maka terima hukumannya. Hari ini akan kubuktikan padamu. Apa arti langit dan bumi yang luas ini? Berhenti. Sekretaris Yu, ada kurir yang ingin menerobos masuk. Aku akan menghabisinya. Brengsek. Bahkan Tuan Mudahi pun tidak bisa kau celah. Ambil gajimu dan pergi. Kau adalah Tuan Mudahi. Kurir itu? Mataku buta, aku tidak mengenalmu. Aku akan pergi sekarang juga. Tuan Yu, kita sedang menunggu Anda di kantor.
Tuan He, kau harus membantuku. Uang yang diterima perusahaan Yu dari keluarga Qian, keluarga San juga mendapat bagian. Jika mereka mencariku, apa yang harus kulakukan? Kalau begitu, Yu Xi terlibat dengan Qian Xi untuk menipu investasi San Xi. Masalah Yu Xi akan menjadi besar. Bagaimana aku harus berbuat? Aku tidak bisa membiarkan Yu Xi begitu saja hancur. Tenang saja, aku ada di sini. Kau tidak boleh masuk. Saya San Yun, perwakilan keuangan dari San Group. Kelompokmu, Yu dan Qian, diduga menipu investasi dari pihak kami. Tuan Yu, kami perlu memintamu untuk bekerja sama dalam investigasi kami. Kita perlu meminta kerjasamanya Bapak untuk investigasi kami. Tuan San, dana Bapak berasal dari investasi Qian Xi. Seharusnya Bapak menuntut Qian Xi, bukan? Ini adalah tanda tangan Tuan Yu yang mengakui investasinya. Karena presiden saat ini adalah Nona Yu, maka seharusnya dialah yang muncul. Maaf, aku tidak bisa membiarkanmu membawa dia pergi. Apa maksudmu? Memihak seorang penipu? Kalau begitu aku akan pergi bersama mereka saja. Jangan takut, aku ada di sini. Jika tanda tangan ini adalah milik Tuan Yu, maka carilah Tuan Yu untuk meminta pertanggungjawaban. Jika kau merasa di antara kita ada sengketa utang piutang, maka selesaikanlah melalui jalur hukum. Bukannya memaksa untuk membawanya pergi. Kami, Grup San, berhak untuk mencurigainya telah bekerja sama dengan Qian Wei untuk menipu investasi pihak kami. Kami membawanya pergi, juga untuk mencegah kalian bersekongkol, mempengaruhi pengumpulan bukti pihak kami. Jangan menakut-nakuti. Jika memang seperti yang kau katakan, kau sudah sejak lama melalui pengadilan setempat dan menempuh jalur hukum. Rekam jejak transfer kontrak semuanya ada. Kalau tidak percaya, kau bisa periksa. Baiklah, aku periksa sekarang juga. Yezi, Tuan Muda, silakan periksa masalah ini. Saya akan segera melakukannya. Apa yang kalian ingin lakukan? Saudara-saudara, antarkan Tuan San ini ke ruang VIP dan layani dengan baik. Jangan pelit dengan kopi dan makanan ringan. Tenang saja, Tuan, layan pesan. Hari ini, apapun yang Tuan San pesan, layanan pesan antar Hida. Saya jamin akan menyelesaikan pengiriman dalam 5 menit. Saya beritahu kalian, kalian jangan coba-coba mengendalikan saya. Kita lihat sampai kapan kalian bisa sesombong ini. Tuan He, kau memenjarakannya. Apakah akan? Jika Nyonya San sudah bisa datang sendiri, pasti dia tidak hanya mengendalikan satu perusahaan, sebuah tanda tangan semudah itu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku sudah menyuruh Yezi untuk menyelidiki. Saat ini yang perlu kita ketahui, mereka sebenarnya punya berapa kartu? Apakah keluarga Li juga terlibat? Kalau begitu aku ingin ikut menyelidiki bersamamu. Tidak perlu. Istirahatlah beberapa hari ini. Serahkan padaku saja. Aku tidak perlu istirahat. Aku ingin mengurusnya bersamamu. Aku juga harus tumbuh. Keluarga Yu memang benar-benar kentang panas. Kakekmu sangat rakus. Telah menjadi alat bagi 4 keluarga besar untuk menjarah harta Heida. Jebakan-jebakan ini harus kuhadapi. Seandainya kau tidak ada, aku sendiri benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bukankah kita sudah bertunangan? Maka kita adalah suami istri. Aku akan selalu melindungimu. Halo, Yezi, Tuan Muda. Semuanya memang seperti yang Tuan Muda katakan. Halo, Yezi, Tuan Muda. Semua investasi 4 konglomerat itu keluar, saling berkaitan satu sama lain, terlihat sejak awal. Mereka sudah terikat erat. Artinya, jika ada perusahaan hilir yang lepas kendali, beberapa perusahaan lainnya dapat langsung turun tangan. Menuntut haknya. Cukup licik. Jadi Qian Wei sedang dalam bahaya besar. Masih berani juga meminta keluarga San dan Li untuk turun tangan. Karena keluarga San dan Li akan ikut campur. Maka untuk memenangkan pertarungan ini, kita harus lebih mengenal mereka dan diri kita sendiri. Baik, dijamin akan diselidiki sampai tuntas. Tolong. Selamatkan aku. Yezi. Yezi, kau bisa mendengar suaraku? Yezi, Hidi. Ada apa? Sepertinya Yezi mengalami masalah. Cepat, cari dia. Aku beri sebentar, langsung. Aku tidak akan ikut campur. Tunggu kau kembali. Ada apa, kakek? Yu Xiao ya, sekarang juga pulanglah kau. Kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu sebagai cucuku lagi. Ada apa, kakek? Keluarga San datang. Kembalilah sekarang juga. Kenapa? Aku serahkan keluarga Yu kepadamu dan Kaisar He. Dia sekarang melarikan diri di saat genting, dan menghancurkan keluarga Yu kita. Bahkan berani melawan Tuan San. Beraninya kalian. Itu semua karena kau menandatangani kontrak pinjaman itu. HMPH. Berlututlah di hadapanku. Keluarga San kita yang terhormat, kokoh duduk di kursi kedua dari 4 keluarga besar. Cucumu malah bekerja sama dengan kurir untuk menahan anakku.
Kalian dan Qian Wei telah menjebak kakek saya. Sekarang kalian malah mengatakan bahwa kami bekerjasama dengan keluarga Qian untuk menipu investasi kalian. Sungguh tidak tahu malu. Diam kau. Berlutut. Jelas-jelas mereka. Ayo. Tahan nona itu untukku. Tidak perlu. Tuan Yu. Dibandingkan dengan uang recehan yang diberikan kepada keluarga Qian dan nona Yu yang cantik jelita, itu hanyalah sebagian kecil. Apa yang ingin kau lakukan? Kurir itu sudah beberapa hari ini tidak bertemu. Mungkin saja ditabrak mobil hingga meninggal. Atau kau pertimbangkanlah. Kau mimpi. Kaiser tidak akan apa-apa. Lalu kenapa dia masih membuatmu? Dibiarkan begitu saja. Lalu kenapa dia masih membiarkanmu? Dibiarkan begitu saja. Itu urusanmu apa? Itu hubungannya sangat besar. Xiao Ya. Jika keluarga San menuntutmu, kau akan menghadapi hukuman penjara. Kalau Hidi tidak apa-apa, apakah dia juga bisa menunggumu? Dia hanya seorang pengantar makanan. Apa kemampuannya? Hidi sudah berjanji padaku. Dia akan kembali. Sekarang juga aku akan meneleponnya. Cukup, kakek. Aku tidak ingin mendengar ini lagi. Yang seharusnya kau lakukan sekarang adalah patuh pada permintaan keluarga San. Apa yang ingin kalian lakukan? Nona Yu masih muda sudah menjanda. Sungguh disayangkan. Dulu keluarga Qian sangat kaya raya. Qian Wei juga seorang putra keluarga kaya raya. Jika kau menikah dengannya, kau akan menikmati kemewahan dan kekayaan. Tapi kau malah jatuh cinta pada seorang pengantar makanan. Dalam situasi seperti ini, jika kau bisa menikah dengan Tuan Muda San, bisa dibilang itu sebagai penebusan dosa. Aku akan memberitahumu dengan jelas. Meskipun sampai mati, aku tidak akan menikah dengannya. Cukup. Nona Yu, lebih baik kau mengerti situasinya. Sekarang, tetapi keluarga Yu, membutuhkan bantuan kami. Tuan San, jangan marah. Biarkan aku yang bicara. Xiao Ya, jika kau masih ingin menjadi bagian keluarga Yu, maka kau harus menikah dengan Tuan Muda San dengan patuh. Jika kau masih ingin menjadi bagian keluarga Yu, maka kau harus dengan patuh menikah dengan Tuan Muda San. Kaisar He baru pergi 3 hari. Kau akan menjodohkanku dengan orang lain lagi. Aku hanya alat untuk menaikkan derajat keluarga. Sekadar itu saja. Siapa yang mengizinkanmu berbicara padaku seperti itu? Sejak kau memaksaku menikah dengan Qian Wei, aku sudah tidak lagi menganggapmu kakekku. Kau ingin mengusirku dari keluarga Yu? Bagus. Ini bukan yang pertama kali. Aku, Yu Xiao Ya, bukan lagi pion yang bisa dikendalikan oleh siapapun. Kau. Hari ini aku akan menghajarmu sampai mati, kakek Yu. Kakek Yu, jangan emosi. Jangan emosi. Semangat Nona Yu yang begitu kuat ini, justru sangat saya sukai. Sangat bersemangat. Bagaimana kalau begini? Serahkan Nona Yu kepada saya, biar saya yang melatihnya. Ayo. Jika Tuan Yu tua keberatan, maka besok kita ajukan permohonan pembekuan aset keluarga Yu. Mau? Tentu saja mau. Tuan Muda San, silakan. Jangan sentuh aku, lepaskan. Kakak Hidi, kau di mana? Bukankah kau bilang akan pulang lebih awal? Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Kau ternyata belum mati. Kalian mengecewakanku. Kenapa kau baru kembali? Maaf. Aku terlambat. Simpanan keluarga Yu segera akan kita bekukan. Kekuatan di balik Yu Xiao Ya tidak akan bisa membantunya. Kau hanyalah seorang pengantar makanan. Sama sekali tidak bisa ikut campur. Benarkah? Menurutku. Kalian berdua besar pun tidak lebih dari ini. Bagus, kau pengantar makanan. Hanya karena menempel pada Yu Xiao Ya. Nona kaya yang tidak peduli urusan dunia. Bisa seenaknya seperti ini. Ku beritahu kau. Keluarga San kami bisa kapan saja membuat. Keluarga Yu ikut membayar mahal atas kecerobohanmu. Cepat minta maaf pada Tuan San dan Tuan Muda San. Kau mau mati? Jangan libatkan keluarga Yu kami. Tuan Tua Yu, aku ini sedang membantumu. Membantuku? Jangan sampai kau mencelakakan aku. Aku hanya akan membakar banyak dupa saja. Jangan khawatir. Sebentar lagi, aku akan membuat kedua ayah dan anak itu hilang dari duniamu. Tuan Yu, menantu kalian ini lagi bermimpi di siang bolong. Kata-kata itu. Ada yang percaya? Kau ini semut. Pentingkah percaya atau tidak? Kau ini semut. Pentingkah kau percaya atau tidak? Kupikir kau sudah gila. Karena keluarga kalian ingin mati, maka akan kubantu. Beritahu mereka. Tua San, segera kembalikan pinjaman 5 miliar kepada saya. Apa? Ayah. Ada apa? Heida. Mari kita segera kembalikan pinjaman 5 miliar itu. Apa? Kau sebenarnya siapa? Keluarga San kalian bisa membiarkan keluarga Yu mengembalikan pinjaman kalian. Begitu pula Heida bisa membiarkan kalian mengembalikan pinjaman mereka. Tuan He, kau pasti sudah membela Heida di depan banyak orang. Tidak sampai 2 minggu, 5 miliar, keluarga San sekarang benar-benar tidak punya ayah.
Apa yang kau lakukan? Dia hanyalah seorang pengantar makanan. Kenapa kau meminta maaf padanya? Anak durhaka. Cepat sujud dan minta maaf pada Tuan Muda Hi. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Saya. Tuan Hi. Kami yang kurang berpengetahuan. Cepat suruh Heida mencabut keputusannya. Memohon kepada saya untuk apa? Heida juga mempertimbangkan. Muka Yu Xiaoya. Aku hanyalah seorang pengantar makanan. Cepatlah pergi kalian. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Kami akan pergi sekarang. Pergi. Cepatlah pergi kalian. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Iya, kita pergi sekarang juga. Kakak Hi. Aku baru pergi 3 hari, pesanan antar makanan. Kau sudah begitu terburu-buru menikahkan Xiaoya. Aku juga. Aku juga tidak mau. Ini semua. San Longtian dan yang lainnya yang memaksa saya. Saya juga tidak bermaksud demikian. Ketamakanmu tak terpuaskan. Sampai kapan kau ingin terus membuli Xiaoya? Sampai kapan? Lagi pula aku ini orang tuamu. Bagaimana kalian bisa berbicara seperti itu padaku? Apakah kau pantas disebut orang tua? Heida bisa menyingkirkan keluarga San? Heida pesan antar makanan. Sama saja bisa menyingkirkanmu. Panggil orang. Antar tuan tua ke rumah sakit. Kenapa kau tiba-tiba menghilang selama 3 hari? Ada apa sebenarnya? Setelah Yezi hilang, aku menyusup ke dalam Heida untuk melakukan investigasi. Ternyata keluarga San dan Li bergabung dengan Nyonya Deng. Nyonya Deng, benar. Nyonya Deng adalah dalang dari 4 keluarga besar yang bermain di balik layar. Dan Yezi juga karena hal ini ditangkap. Lalu, apa yang sudah kalian selidiki? Nyonya Deng. Sebenarnya dia ibu tiriku. Nyonya Deng. Sebenarnya dia ibu tiriku. Ibu tirimu? Lalu dia, ya, dialah yang menculik Yezi. Tapi karena ayahku, dia tidak menyakiti Yezi. Justru itu memberi kita waktu. Lalu, apa yang sudah kalian selidiki? Dalam penyelidikan kami sebelumnya, selama ini dialah yang menghalangi. Dia melakukan itu hanya untuk menguasai kendali atas perusahaan kita. Heida, aku sudah mempertimbangkan kekuatan 4 konglomerat ini, yang sudah mengakar kuat, tapi tidak menyangka hubungan antar manusia sekompleks ini. Ada apa dengan Yezi? Tidak baik. Orang suruhan keluarga San dan Li sedang membuat ributan di depan rumah keluarga Tang. Apakah kita perlu turun tangan untuk menyelesaikan masalah keluarga Tang? Ya. Ada apa? Keluarga Tang mengalami sedikit masalah. Sepertinya Nyonya Deng sudah tidak sabar lagi. Malam ini aku harus pulang sebentar. Apa kau ingin ikut denganku? Kau, jagalah keluarga Yu dengan baik. Aku akan membersihkan jalan untukmu. Xiaoya, Heida pengiriman makanan, tenang saja. Aku pasti akan kembali dengan selamat. Heida pengiriman makanan. Kembalikan uang hasil keringat kami. Kalian keluarga tak menyebarkan berita. Ingin bekerja sama dengan keluarga Yu. Maka dari itu kami berinvestasi di keluarga Yu. Sekarang bisnis keluarga Yu benar-benar hancur. Kembalikan uang kami. Kembalikan uangnya. Kembalikan uang kami. Hadirin sekalian. Sejauh yang saya ketahui, perusahaan Yu sudah mendapatkan investasi dari Heida. Jadi mustahil akan bangkrut. Para hadirin, tenanglah. Tunggu pengumuman resmi dari grup Yu. Saya janji. Sekarang juga akan kami kembalikan uang keringat kalian. Sekarang juga akan dikembalikan. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Para hadirin, mohon bersabar sebentar lagi. Saya pasti akan kembalikan kepada kalian semua. Jawaban yang memuaskan. Bagaimana jika dia kabur setelah berpikir indah? Kalian sekongkol dengan keluarga Yu. Uang mereka seharusnya kalian yang mengembalikan. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kudengar kalian berinvestasi di perusahaan Yu. Bisakah kalian menunjukkan perjanjian investasinya? Kakak Yezi, kau sudah kembali. Tuan muda di mana? Kami semua baik-baik saja. Ini berbeda dengan yang telah disepakati. Tidak ada perjanjian investasi. Di sini seenaknya bicara, menyebarkan fitnah dan provokasi. Apakah kalian ingin aku tuntut? Ini pemerasan. Kumohon, ampuni aku. Aku melakukan ini juga untuk mencari nafkah. Maaf. Sebelum kesalahanku habis, segera pergi. Pergi. Kakak Yezi, terima kasih banyak. Tanpa kakak, aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Semua atas perintah Tuan Muda. Tuan Muda, dia sudah kembali. Dia di mana? Aku harus berterima kasih padanya secara langsung. Akan segera ada kesempatan itu. Ayah, aku sudah kembali. Bagaimana urusan keluarga San dan Li? Sudah bagaimana? Tenang saja, semuanya berjalan lancar. Baik. Kakak Hi, kau pulang belum makan malam kan? Bagaimana kalau duduk dulu dan makan malam bersama kami? Dari awal sampai akhir aku hanya memiliki satu ibu. Adik Hi, lihat apa yang kau katakan. Karena aku telah menikah masuk ke keluarga kalian, haruslah memikul tanggung jawab seorang ibu. Jika nanti ada kesulitan, jangan ragu untuk menghubungiku. Lagi pula aku masih memiliki sedikit kemampuan bisnis. Anda terlalu rendah hati. Kemampuan bisnis Anda jauh lebih hebat dari keluarga saya. Bahkan lebih hebat lagi dibandingkan dengan Kaisar Hi. Aku masih jauh tertinggal. Sudahlah, jangan bicara lagi. Makan dulu saja. Nyonya Deng, Anda memang punya cara yang bagus. Jika tidak diselidiki dengan cermat, siapa yang akan tahu? Anda adalah dalam dibalik kerja sama keluarga Li dan San. Nyonya Deng, benar. Saya memang orang yang kalian sebut-sebut itu. Keluarga San dan Li memang pendukung dibalik kerja sama kedua keluarga itu. 4 keluarga besar. Keluarga San dan keluarga Li yang paling kuat.
tapi sudah berada di bawah kendaliku. Meskipun kau mengendalikan keluarga Zhao dan keluarga Qian. Lalu bagaimana? Keluarga Tang dan keluarga Yu berani membandingkan diri dengan saya? Jadi, masa depan Heida akan ku kendalikan. Jangan kira sebelumnya, kau telah menekan keluarga San. Mereka akan berbalik melawanmu. Keluarga San berhutang 5 miliar kepada Heida. Aku sudah menyelesaikannya. Jadi, keluarga San dan Li adalah dua anjingku yang setia. Kau terlalu gembira. Jangan kira ayahku akan tinggal diam. Sudah terlambat. Di pesta ulang tahun besok, aku akan mengungkapkan hasil investigasi mengenai tindakan 4 keluarga besar di balik Blackdar Foundation. Setelah sedikit dibumbui, misalnya, tentang Blackdar Foundation, ingin mengendalikan skandal 4 keluarga konglomerat. Kalian berdua, ayah dan anak, tunggu saja. Menjadi trending topik. Kalian berdua, ayah dan anak, tunggu saja menjadi trending topik. Kalau begitu, saya ucapkan selamat sebelumnya kepada Tuan Deng. Selamat ulang tahun. Oh ya, ada satu hal yang membuat saya penasaran. Mengapa Anda tidak meminta bantuan kepada 4 keluarga besar itu? Mengungkapkan identitas saya, anjing bisa menggigit orang. Mereka tahu aku mencari kamu. Mereka akan menegosiasikan sesuatu denganku. Lebih baik kamu yang membongkar dirimu sendiri. Sekaligus bisa mengumpulkan pengalaman mengantar makanan. Kau pikir aku akan pasif menunggu kematian? Meskipun kau melawan, apa gunanya? Asal 4 grup besar, lepas dari kendali Heida. Saat itu, aku akan dibawa direksi Heida, memakzulkanmu. Dan membuatmu kehilangan hak waris. Kau berani sekali membayangkannya. Jelas-jelas 4 grup besar itu mentransfer uang milik Blackdar secara ilegal. Melanggar hukum pasti akan ada konsekuensinya. Jika Blackdar merebut atau mengambil kembali. Apa yang akan terjadi pada 4 konglomerat itu? Akibatnya kau akan kehilangan hak waris. Saat itu Blackdar akan berganti pemilik. Aku sudah tidak sabar lagi. Kau sudah gila. Kalian sedang membicarakan apa? Baru saja aku mengobrol dengan Hidi tentang masalah bisnis. Aku berbagi beberapa pengalaman dengannya. Dia masih muda, tapi dia memiliki kepala bisnis yang sangat bagus. Dia pasti bisa mewarisi bisnismu dan menciptakan kejayaan baru. Suruh saudara-saudara bersiap sesuai rencana saya. Waktu kita tidak banyak. Besok adalah saat pertempuran menentukan. Tuan muda, tenang saja. Kami akan menjalankan rencana yang Tuan berikan. Dengan teliti. Tuhan Kaisar, dengarkan saja bibi dengmu. Makan malam bersama keluarga di rumah. Sudah lama sekali kamu tidak pulang. Ayah juga sangat merindukanmu. Ayah. Aku benar-benar ada urusan penting yang harus kuurus. Kali ini aku tidak bisa menemani ayah. Lain waktu, aku pasti akan sering berkunjung menjenguk Anda. Baiklah. Kamu punya semangat untuk maju. Ayah sangat lega. Pergilah, sibukkan dirimu. Aku pergi. Tuan muda, akhirnya Anda keluar juga. Aku sudah menunggumu lama sekali. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Aku tidak apa-apa. Ini rambut wanita itu. Bawa ini untuk diuji. Maksudmu? Ini hanya sebuah tebakan. Jika tebakan ini terbukti benar, selanjutnya akan lebih mudah. Dari mulut wanita itu, bisa didengar. Saat ini keluarga San dan Li sekarang saling percaya 100%. Membiarkannya mengendalikan Heida. Kita sekarang hanya perlu secepatnya memperoleh bukti yang dapat menjatuhkan wanita itu, baru bisa membuat hubungan. Ketiga mereka runtuh. Besok dia akan mengumumkan di pesta kepada media perebutan kekuasaan antara Heida dan 4 keluarga besar, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendakwa saya dan ayah saya. Kita harus menghentikannya secepatnya. Waktunya sudah tidak banyak. Baik, Tuan muda. Aku jamin akan menyelesaikan tugas ini. Kau harus mengungkapkannya di pesta ulang tahun ibu tirimu. Mengungkap kejahatannya. Benar. Apakah ini terlalu berisiko? Tidak apa-apa, tenang saja. Besok aku serahkan padamu. Dengan identitas sebagai CEO Ucorp, dia mengajakku menghadiri pesta ulang tahunnya. Tentu saja. Lagi pula secara nominal, dialah bos kita semua pihak kedua ini. Bagaimana mungkin aku tidak pergi? Ada toko pakaian mewah di sini, Black Delivery. Mari kita lihat-lihat. Black Delivery, ayo. Selamat datang. Aduh, bukankah ini Nona dari keluarga Yu? Sekarang seharusnya dipanggil CEO Yu, ya? CEO Yu, hari ini kau ada waktu luang untuk mengunjungi toko kami, tapi gaun-gaun di toko kami. Mungkin CEO Yu tidak menyukainya, ya? Aku besok harus menghadiri pesta ulang tahun. Tolong rekomendasikan beberapa gaun yang cocok ya. Cepat lihat, bukankah itu Yu Xiaoya? Yu Xiaoya. Dia itu yang naik pangkat dengan cara yang tidak benar. Ya, lihat saja penampilannya. Pasti sudah punya pacar kaya raya ya. Nona Yu. Desain hitam ini paling mampu menarik perhatian pria. Ditambah Nona Yu dengan wajahnya yang sangat cantik jelita. Investor mana yang melihatnya tidak akan tergoda? Lalu lihat lagi desain leher V yang dalam ini. Ini benar-benar seperti yang dirancang khusus untuk Nona Yu. Soal harga, kurasa kau tidak perlu khawatir, kan? Berhenti. Soal harga, kurasa kau tidak perlu khawatir, kan? Berhenti. Panggil kepala toko kalian. Apa maksud tatapanmu itu? Lihat dulu ini siapa? Nona Yu, direktur kita yang terhormat, sudah datang. Bagaimana bisa melayani pelanggan dengan sikap seperti ini? Kau ingin dipecat? Atau kau ingin toko kita? Karena kau, aku ikut celaka. Nona Yu, apakah Anda tidak puas dengan gaun yang direkomendasikan oleh karyawan kami? Justru kupikir gaun itu sangat cocok untuk Nona Yu. Dan juga sangat sesuai dengan kepribadianmu. Benar kan? Menurut kalian? Gaun ini, kau rancang sendiri, kan? Kalian menghina Nona Yu seperti ini. Heida pasti tidak akan tinggal diam. Atur. Toko ini sekarang akan diambil alih perusahaan saya. Kalian bersihkan barang-barang kalian dan pergi dari sini. Heida. Jadi Nona Yu benar-benar bergantung. Oh, bukan. Ini kerjasama dengan Heida.
Saya yang kurang berpengetahuan. Mohon maafkan saya, Nona Yu. Maafkan saya. Kau tak perlu minta maaf padaku. Kau seharusnya meminta maaf pada Yu Xiaoya. Tapi, sekarang sudah terlambat. Kita pergi. Tuan Yu, silakan tunggu sebentar. Tuan Yu, tolong maafkan saya. Maafkan saya kali ini saja, Tuan Yu. Xiaoya. Jangan hiraukan kata-kata itu. Kakek Yu hanya mementingkan keuntungan kecil di depan mata. Tidak pernah peduli dengan perkembangan jangka panjang. Membiarkannya terus beroperasi. Perusahaan ini hanya punya satu jalan, yaitu bangkrut. Lalu aku? Apa kau pikir aku bisa mengelola Yu dengan baik? Tentu saja bisa mengelola Yusi dengan baik. Di bawah pengelolaanmu, perusahaan pasti akan beroperasi normal. Selama perusahaan semakin baik, gosip-gosip itu akan dengan sendirinya runtuh. Siapa yang ingin memakai mahkota harus menanggung bebannya. Aku akan menemanimu, Hidi. Jika bukan karenamu, mungkin saat kakek memaksa, aku menikah dengan Qian Wei. Aku sudah menyerah. Jika memang begitu, aku tidak tahu seperti apa hidupku sekarang. Akan seperti ini. Xiaoya yang kukenal adalah gadis yang lembut dan baik hati, dan tegar. Sebenarnya aku sangat rapuh. Sampai kamu muncul. Kukira kamu hanya seorang pengantar makanan biasa. Tapi seiring berjalannya waktu dan semakin mengenalmu, aku semakin merasa bahwa dirimu memiliki suatu karisma yang berbeda dari orang lain. Mungkin karisma inilah yang menarik aku untuk terus ingin mendekatimu, sampai mengetahui identitasmu yang sebenarnya. Terima kasih banyak semuanya yang telah datang dari jauh. Selamat datang di pesta ulang tahun istri saya. Selamat datang para sahabat media. Hari ini di sini, saya punya pengumuman penting. Silakan lihat beberapa foto ini. Seperti yang diketahui semua orang, suami saya, Tuan He. Ini adalah kepala dari dana terbesar di dunia, pemimpin Black Dar. Tapi selama beberapa tahun bersama dia, aku semakin tidak percaya pada kepribadiannya. Aku semakin tidak mempercayainya. Aku menemukan bahwa dia berpura-pura melalui dana Black Dar, berinvestasi pada 4 keluarga besar. Tujuan sebenarnya adalah untuk secara terang-terangan, diam-diam merebut kendali 4 perusahaan unggulan. Itu. Dan juga, ia menyuruh anaknya, Hidi, untuk menguasai perusahaan Sao dan Qian. Untungnya, keluarga San dan keluarga Li berani tampil ke depan, menunjuk saya sebagai pemimpin dana Heida untuk melindungi hak-hak mereka. Tuan He secara ilegal mengambil alih 4 grup besar. Apakah Anda bisa memberitahu saya lebih banyak tentang ini? Nyonya He. Lalu bagaimana Kaisar He dapat menggabungkan perusahaan Sao dan Qian? Nyonya He. Omong kosong. Ini membalikan fakta. Tenang saja. Halo semuanya, saya Hidi. Selanjutnya, saya akan mengungkapkan fakta kepada kalian semua. Halo semuanya, saya Hidi. Selanjutnya, saya akan mengungkapkan fakta kepada kalian semua. Yang berulang tahun hari ini adalah ibu tiriku, istri kedua ayahku. Tapi, sejak ia menikah dengan keluarga He, ia telah berniat jahat terhadap dana Heida, berusaha memalsukan fakta di Dewan Direksi untuk mendakwa aku dan ayahku. Itulah bukti yang baru saja dia sebutkan. Silakan lihat semua. Bukti-bukti yang disebut-sebut ini tidak lain hanyalah pasal tambahan dari dokumen investasi saham. Itu. Sedangkan ketentuan-ketentuannya semua ditambahkan oleh wanita ini secara sepihak. Semua orang bisa melihat perbedaan antara dokumen lama dan dokumen tambahannya sangatlah besar. Dan di dokumen tambahannya sama sekali tidak ada nama ayahku. Dengan cara ini dia memalsukan dana Black Dar milik kita dan menjebak 4 konglomerat besar untuk merebut keuntungan. Tujuannya adalah agar keluarga kita, keluarga He, hancur. Sementara dia sendiri mengambil alih Heida. Zhao dan Qian memalsukan transaksi. Bukti pencurian ilegal investasi Heida. Semua ada di sini. Jika perusahaan kita, Heida, benar-benar ingin merebut 4 grup besar itu, lalu mengapa menyediakan investasi ratusan miliar untuk membiarkan mereka mencurinya? Jika kau bisa tenang hati, maka suruh mereka menyerahkan laporan keuangan mereka. Apalagi alasan yang kau punya? Silakan, lakukan saja. Kau masih berkelit di sini? Hari ini keluarga San dan Li, semuanya ada di sini. Kita bisa berhadapan langsung. Baiklah. Tuan San, Tuan Li, kalian berdua seharusnya juga keluar untuk mengungkap kebenarannya. Orangnya mana? Halo, San Tianlong. Kalian di mana? Nyonya Deng pagi ini. Bukankah Anda yang mengirim orang untuk mengatakan pesta ulang tahun diundur ke malam hari? Apa? Kau tidak merasa sudah menang mutlak? Lupa memberitahu kaki tanganmu. Ya, ternyata kau yang merencanakan ini semua. Pada saat bersamaan, aku juga harus memberitahu kalian semua. Sebuah berita mengejutkan. Ibu tiriku, sebelum menikah dengan keluarga He selalu mengklaim bahwa dirinya masih perawan. Namun tak disangka, ia ternyata sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu adalah Qian Wei. Laporan ini, itu membuktikan bahwa mereka, secara fisiologis adalah ibu dan anak. Kau menuduh tanpa bukti. Kau mengada-ada. Dia mengada-ada. Jangan percaya dia. Nyonya Deng, kau berkolusi dengan 4 konglomerat besar, menipu investasi dari Heida dengan skala miliaran, tapi tidak menyangka kau melakukanmu ke dalamnya. Karena itulah dia kalap, menuduhku dan ayahku untuk mengendalikan Heida melalui Dewan Direksi. Dengan ini membebaskan Qian Wei, menumpang di orang lain. Diam kau, Nyonya Deng. Bukti yang baru saja Tuan ditunjukkan. Apakah semuanya benar, Nyonya Deng? Laporan tes DNA menunjukkan Anda ibu kandung Qian Wei. Anda akui? Omong kosong. Tidak menyangka kalian bersekongkol untuk menipu saya. Seandainya bukan hari ini, saya tidak akan tahu. Kalian memiliki konspirasi sebesar ini di belakang. Memikirkanmu di keluarga He selama bertahun-tahun ini. Meskipun tidak ada jasa besar, setidaknya ada jerih payahmu. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Mulai hari ini,
Kau keluar dari keluarga Hi. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Di sini, ada bukti kejahatan lain. Dan 4 konglomerat besar. Aku mohon padamu. Berikan aku kesempatan. Ayo pergi. Nyonya Deng. Ayah. Tenang saja, semua akan kurus. Terima kasih padamu. Hei, aku serahkan padamu. Bisa dibilang itu pilihan yang bijak. Semuanya belum berakhir. Mereka akan melakukan apa saja untuk melawan kita. Kita harus bersiap-siap agar bisa memenangkan pertempuran ini. Aku khawatir kejadian kacau ini akan memengaruhi reputasi kita. Sepertinya. Ayah, jangan khawatir. Situasi ini adalah jebakan yang kusiapkan. Para wartawan yang diwawancarai, semuanya adalah penyamaran dari kurir. Para tamu yang datang juga adalah orang-orang dari grup U. Informasi yang kami sebarkan, sebagian benar, sebagian palsu, dapat diungkapkan grup U yang menjatuhkannya. Kau memang lebih cerdik. Siapa kalian? Apa yang kalian mau? Kalian tahu siapa aku? Kalian berani sekali menculikku. Nona Tang. Yu Xiaoya telah menjebak Nyonya Deng. Juga dikirim ke penjara. Ulangi lagi, Tuan San. Informasi ini benar. Sekarang Nyonya Deng sudah kehilangan pengaruhnya. Lalu bagaimana nasib kita berdua? Yu Xiaoya, gadis muda itu. Apa sebenarnya tujuannya? Awalnya mengirim Qian Wei ke penjara. Sekarang menjatuhkan Nyonya Deng. Kali ini, bahkan jika harus sampai mati-matian, aku juga akan membuatnya membayar harga. Yu Xiaoya ini tidak mengenal saudara. Apa yang bisa kita lakukan padanya? Aku sudah bertindak dari orang-orang di sekitarnya. Kau tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Lepaskan aku. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan kami. Tentu saja, dengan menggunakan kalian untuk mengancam Direktur Yu Xiaoya kami. Mengikat kami untuk apa? Kami tidak kenal dia. Kalau kurirnya juga bisa diikat, akan lebih baik. Aku ingin melihat Yu Xiaoya yang tidak mengenal saudara. Apakah masih memiliki sedikit rasa persaudaraan? Dia menginginkan kalian. Atau memilih uang? Yu Xiaoya, saya minta semua dana dari keluarga kalian, keluarga Yu dan keluarga Zhao Qian. Semua dana kalian. Kalau tidak, Yezi, Tang Tang, kalian di mana? Yezi, Tang Tang, kalian di mana? Yezi. Di sana, jual. Kalian jangan takut, aku datang. Kenapa lagi kau? Pengantar makanan ini, kalian sebenarnya mau apa? Agar bisa melepaskan mereka, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Saya mau keluarga Zhao, Qian, dan semua uang keluarga Tang. Kalau tidak, nyawa kedua orang ini tidak akan terjamin. Silakan kalian putuskan. Uangnya bisa kuberikan padamu, tapi orangnya harus kubawa pergi. Bukan urusanmu, kau hanya mengantar makanan. Maksudnya sama dengan maksudku. Saya bisa membayar, tapi kalian harus segera membebaskannya. Tuan Yu. Sekarang kau hanya bisa membawa satu orang. Kau, ini wilayah kami. Semua aturan ditentukan oleh kita. Lepaskan lakban mereka berdua. Hidi, cepat bawa mereka pergi. Tempat ini berbahaya, jangan pedulikan aku. Sebelumnya aku selalu mengikuti perintahmu. Kali ini biarkan aku bersikap egois sekali saja. Cepat bawa Tang Tang pergi. Aku menjadi sekretaris pribadimu selama bertahun-tahun. Sudah lama aku memiliki perasaan yang berbeda padamu. Aku menjadi sekretaris pribadimu selama bertahun-tahun. Sudah lama aku memiliki perasaan yang berbeda padamu. Hidi, aku menyukaimu. Tapi meskipun begitu, aku lebih memilih untuk menyimpan perasaan ini dalam hatiku. Meskipun aku dikirim untuk melindungimu. Tapi setelah serangkaian kejadian ini, rasanya kaulah yang selalu melindungiku. Aku menganggapmu sebagai bosku, kakakku. Orang yang kucintai. Jadi melihatmu bahagia membuatku juga bahagia. Jadi tolong. Kali ini biarkan aku yang melindungimu. Bisa dibilang ini tugasku sebagai sekretaris. Tugas terakhirku. Cepat bawa mereka pergi. Tempat ini berbahaya. Musuhnya banyak. Bawalah Yezi pergi dulu. Aku putri keluarga Tang. Mereka tidak akan berani macam-macam padaku. Cepat bawa mereka pergi. Tempat ini berbahaya. Sungguh mengharukan. Tidak menyangka seorang pengantar makanan bisa menikmati kebahagiaan bersama banyak wanita. Para wanita ini sudah di ujung tanduk. Masih bisa saling mengorbankan kesempatan untuk menyelamatkan diri. Sungguh menyentuh. Pantas saja dia dihargai oleh Tuan He. Lepaskan dulu satu. Hati-hati, Kaisar He. Kakak Xiaoya. Kau harus bertahan. Kau harus bertahan. Pergi. Cepat naik mobil, kita pergi dulu. Halo. Saya mau melapor ke polisi. Cepat, ke dalam mobilnya. Xiaoya, Xiaoya. Kau harus bertahan, Xiaoya. Tahan ya.
Kau harus bertahan. Kak Xiaoya. Xiaoya, Xiaoya. Kau harus bertahan, Xiaoya. Jangan khawatir. Kakak Xiaoya pasti akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaannya? Tidak apa-apa. Istirahat beberapa waktu saja akan sembuh. Terima kasih. Ada apa ini? Kenapa semua mitra bisnis berhenti bekerja sama dengan kita? Tuan San, saya sudah menyuruh orang untuk mencari tahu. Sepertinya dari pihak Yu Xiaoya, yang menggunakan koneksi untuk melakukan ini. Setelah kejadian Nyonya Deng, kekuatan keluarga Yu semakin besar. Jadi banyak mitra bisnis memilih untuk membatalkan kerjasama dengan kita dan bekerja sama dengan keluarga Yu. Yu Xiaoya. Gadis kecil ini memang tidak sederhana. Tidak hanya menghancurkan keluarga Zhao dan Qian, sekarang masih ingin menghancurkanku, Tuan San. Kami baru saja mendapat kabar burung. Putra mahkota Heida akan segera mengunjungi kota kita. Yu Xiaoya ingin melawan saya. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kunjungan putra mahkota Heida kali ini adalah kesempatan yang tepat. Meskipun Yu Xiaoya punya pengaruh sebesar apapun di hadapan Heida, ia hanyalah sampah belaka. Suruh mereka dengan segala cara, meski harus menghabiskan banyak uang, cari cara apapun juga, mendekati Tuan Muda Heida atau orang-orang di sekitarnya, buat Tuan Muda dan kita berada di pihak yang sama. Baik, Tuan San. Selama kita bisa menarik Tuan Muda Heida, seorang gadis berambut pirang, seorang pengantar makanan, di depanku. Apa artinya? Tuan San, orang yang Anda suruh cari, orang di sekitar Tuan Muda Heida, sudah kami temukan. Cepat, cepat, silakan masuk. Tuan San, ini adalah pengikut Tuan Muda Heida. Biasanya dia yang mewakili Tuan Muda Heida untuk menyampaikan pesan keluar. Kau ini pengikut Tuan Muda Heida, kan? Memang tampan sekali. Mari, silakan cicipi teh hijau baru yang baru saja kutemukan. Teh hijau berkualitas tinggi. Silakan duduk. Tuan San, kali ini Tuan mengundang saya. Apakah ada sesuatu? Tuan Muda kami sangat sibuk. Jika hanya untuk mengobrol biasa, saya permisi dulu. Tuan, apa maksud Anda? Saya sudah mengeluarkan uang banyak untuk mengundang Tuan. Tentu saja saya ada urusan yang ingin saya minta bantuan Tuan. Tuan, apakah Anda mengenal orang bernama Yu Xiaoya? Sedikit tahu. Ada apa? Baru-baru ini aku mendengar putra mahkota Heida akan berkunjung ke kota kita dan ingin sekali mengundangmu untuk membicarakan beberapa hal. Oh, Yu Xiaoya ini selalu memanfaatkan Heida, tidak hanya menggabungkan dengan nama Heida, keluarga Zhao dan Qian, bahkan merebut posisi kakek kandung mereka sendiri, bahkan menjatuhkan Nyonya Deng yang paling berkuasa di kota. Selanjutnya giliranku. Ya, lalu aku hanya takut Tuanku terjebak oleh wanita yang gemar menggunakan tubuhnya untuk mencapai tujuan. Jalannya seorang wanita, ya. Jadi saya mengundang Tuan lebih awal. Semoga bisa membela di hadapan Tuan Muda. Sekali dua kata. Kata-kata Tuan San hari ini akan saya sampaikan apa adanya. Saya permisi dulu. Silakan, Tuan. Halo, urusannya sudah selesai. Tuan Muda. Ikan itu akhirnya menggigit umpan. Yu Xiaoya ini selalu memanfaatkan Heida, tidak hanya menggabungkan keluarga Zhao dan Qian, bahkan merebut posisi kakeknya sendiri, bahkan menjatuhkan orang paling berkuasa di kota. Benar-benar membalikkan fakta. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mereka rela mengeluarkan banyak uang untuk menemukanmu. Di hadapanmu, mereka menghancurkan citra Yu Xiaoya. Bukankah mereka hanya ingin Tuan Muda Heida bekerja sama dengan mereka untuk melawan keluarga Yu dan aku saja? Kita akan membalas dengan tipu daya mereka. Tuan Muda, bagaimana tepatnya caranya? Kau pergi dulu sebarkan berita bahwa Tuan Muda Heida sedang bekerja sama dengan keluarga San. Lalu beritahu San Longtian bahwa Tuan Muda Heida bersedia bekerja sama dengan mereka untuk menghadapi Yu Xiaoya. Katakan saja aku bersedia untuk membantu mereka menegakkan keadilan. Baiklah, Tuan Muda, karena kau ingin menggunakan kekuatan Tuan Muda Heida untuk berkolusi dengan antek-antekmu, maka aku akan memenuhinya. Tuan San, Tuan Muda sudah setuju untuk membantu kalian memperjuangkan keadilan. Silakan menunggu kabar baiknya. Untuk masalah kali ini, terima kasih banyak ya. Sedikit tanda terima kasih. Bukan apa-apa. Pamit. Tuan San memang murah hati ya. Sepertinya jika saya tidak datang, memang akan agak kurang sopan. Sekretaris, segera sebarkan berita keluar. Putra mahkota perusahaan investasi terbesar dunia, Blackda, akan segera mengunjungi keluarga San kami. Keluarga San kami telah mendapatkan dukungan penuhnya. Segera kita akan menjatuhkan Yu Xiaoya. Dan juga, pengantar makanan menjijikan itu. Menerima, Tuan San. Sifat seorang pengusaha adalah demi keuntungan. Tapi orang-orang ini demi keuntungan. Bahkan garis bawah paling dasar pun mereka tinggalkan. Mereka ingin bermain drama. Maka aku akan menemani mereka bersenang-senang. Saat ini banyak mitra kerja sama Yu ingin mengakhiri kerja sama. Hanya Tang yang masih memberikan dukungan teknologi kepada Yu. Tapi meskipun begitu, rantai modal mereka juga tidak akan bertahan selama 2 bulan. Ini sudah kuduga. Keluarga San sudah menyebarkan kabar. Tuan Muda Heida sudah memutuskan untuk mendukung mereka. Semua perusahaan tahu, keluarga Yu dan keluarga San berseberangan. Jadi, tentu saja mereka akan membantu keluarga San. Sekarang, kita lihat saja perkembangannya. Lalu kita libas habis semua perusahaan yang terlibat itu. Kau sebarkan berita itu. Katakan bahwa Tuan Muda Heida akan hadir sendiri. Panggil semua perusahaan. Nanti, tunggu aku muncul. Gosip yang disebar oleh keluarga San dan keluarga Li akan runtuh dengan sendirinya. Baiklah, Tuan Muda. Xiaoya, hari ini aku akan menyelesaikan semua masalah. Sekali untuk selamanya. Kau mengenakan pakaian ini
Juga untuk hari ini. Tunggu aku sampai kembali. Tuan San, perkenalkan. Ini Tuan Wang. Oh, lihat siapa yang datang. Ini banyak dari biasa namanya kah? Tuan Muda He, ya? Ada apa? Yu Xiaoya takut untuk datang, ya? Ini kan tempat Tuan Muda He. Jangan-jangan, Yu Xiaoya merasa bersalah. Jadi dia mengirim kau, orang tidak berguna ini, untuk menggantikannya? Ternyata desas-desus di luar benar. Tuan Muda He dan memang akan menghukum Yu Xiaoya. Dia tidak berani datang. Memang, tapi mengirim seorang pengantar makanan berwajah putih pucat. Itu seperti apa sih? Tuan He, apakah kau tidak mendengar ucapanku? Hari ini perusahaan dana terbesar di dunia. Tempat Tuan Muda He. Kau pikir kau masih bisa seperti dulu? Seperti Nona Yu dulu. Berlutut dan tersenyum. Dia akan melepaskanmu, melepaskan aku. Hari ini Tuan He berpakaian cukup rapi. Orang yang tidak tahu pasti mengira. Dia adalah putra mahkota Heida. San Long Tian. Nanti kau akan menyesal. Yang akan menyesal adalah kau. Mari Tuan Wang, silakan duduk. Silakan. Putra mahkota Heida telah tiba. Ini dia, Tuan Muda Heida. Memang berwibawa sekali. Tapi, mengapa Tuan Muda memakai topeng? Aku mengerti. Menyembunyikan identitasnya. Tuan Muda Heida ini ya? Benar-benar misterius sekali. Kuberita bahwa grup San dan Li ingin aku turun tangan untuk menghukum grup Yu. Benarkah itu? Kuberita bahwa grup San dan Li ingin aku turun tangan untuk menghukum grup Yu. Benarkah itu? Tuan Muda, akulah San Long Tian, Presiden grup San. Kelompok Yu benar-benar menjebakku. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Saya minta turun tangan untuk menghukum mereka. Yu Xiaoya dan Hidi dari kelompok Yu. Buat mereka mengembalikan semua uang yang mereka pinjam dari 4 kelompok besar itu. Lanjutkan. Saya ingin dia menanggung hutang yang tak terbayarkan. Aku ingin semua orang yang hadir di sini menjunjung tinggi Yu Xiaoya. Aku ingin Hidi seumur hidupnya diinjak-injak. Bagaimana dengan kalian? Menjatuhkan hukuman pada keluarga Yu tanpa ampun. Benar-benar harus menghajar pengantar makanan itu. Hidi, kudengar Yu Xiaoya itu ceweknya cantik sekali ya. Hari ini setelah Tuan Muda selesai menghukumnya, kita pergi menjadi suaminya. Tuan Muda He. Tuan Muda He. Kalian semua. Tidak seorang pun bisa lari. Kaisar He, kau sama sekali tidak mungkin adalah putra mahkota Heida. Kau hanyalah pengantar makanan yang bau. Ayam hutan yang sudah dicabuti bulunya berpura-pura menjadi burung phoenix. Aku berani menjamin dengan namaku. Dia hanyalah seorang pengantar makanan. Satpam, kemari, serat orang ini keluar untukku. Benar-benar sekumpulan katak dalam sumur. Ku beritahu kalian, Hidi adalah Tuan Muda Heida. Tidak mungkin. San Long Tian, sia-sia kau menempel pada Nyonya Deng. Dia bahkan tidak memberitahumu tentang identitasku kan? Kawan-kawan. Kepung semua ini. Kita lihat saja bagaimana mereka masih bisa berbuat onar. Pergi. Ini tidak mungkin. Pergi. Saya tahu, aku yang jangan sentuh aku. Kakak He, aku sudah membuang 2 limbah mudah terbakar itu ke tempat pembuangan sampah. Bagus, sekarang terlihat jauh lebih nyaman. Selanjutnya, waktunya membereskan kalian. Kalian semua, sedikit banyaknya, pernah menerima uang dari Black Dar. Pengkhianat. Mereka bahkan bersekutu dengan keluarga San dan Li untuk membinasakan keluarga Yu. Apa maksud mereka? Tuan Muda, kami tidak bersalah. Kami ditipu oleh 2 bajingan itu. Mereka menipu kami, tidak ada gunanya berpanjang. Bawa semua orang ini kembali ke markas besar Heida untuk diselidiki. Serahkan semuanya kepada aparat penegak hukum. Tidak akan ada ampun. Tuan Muda, Anda sangat bermurah hati. Kau tadi tidak sopan kepada istriku, karena kamu kurang ajar. Tamparan ini adalah balasan untukmu. Jika ada kejadian seperti ini lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Kau berbicara seenaknya pada istriku. Ku bilang padamu, segera tinggalkan kota ini. Jangan sampai kulihat kau lagi. Kalau tidak, akan kupukuli kau sampai babak belur. Pergi. Kedatangan saya kali ini hanya untuk satu tujuan, yaitu menyelidiki keempat keluarga besar dan kasus korupsi Nyonya Deng. Mereka berkolusi menciptakan transaksi fiktif untuk menipu investor, bertindak semena-mena. Tidak menyingkirkan mereka tidak akan cukup untuk meredakan kemarahan rakyat. Tidak menindak mereka tidak akan cukup untuk menenangkan dunia. Mereka pasti akan menerima sanksi hukum. Jika di antara hadirin sekalian ada yang seperti mereka, saya pasti akan bertindak lagi. Baiklah, bagus sekali. Baik. Kalian telah bekerja keras, saudara-saudaraku. Ini bonus untuk kalian. Kahi, urusanmu adalah tanggung jawab kami. Ini akan kami tangani, aku pergi dulu. Kahi, mau kemana? Aku menerima sebuah pekerjaan. Apakah rapat sudah selesai? Sudah. Ada apa? Lelah? Tidak lelah. Begitu pikiran ini, usaha kita berdua. Aku tidak merasa lelah. Bahkan aku sangat bersemangat. Sekarang aku masih bisa mengadakan rapat sekali lagi. Berpura-pura kuat. Masih bilang tidak lelah. Kau pikir aku tidak mendengarnya? Suaramu hampir serak. Cepatlah istirahat. Sekarang juga. Baik. Kalau begitu aku akan beristirahat sebentar. Aku sudah memejamkan mata. Tuan Muda, undangan pernikahan sudah selesai dibuat. Silakan lihat. Desainnya sangat bagus. Saya sangat puas. Nanti berikan bonus 2 kali lipat untuk desainernya. Baik, Tuan Muda. Lalu, bagaimana undangan di pernikahan? Bagaimana cara menatanya? Selama bukan musuh kita, undang semuanya. Semakin meriah semakin baik. Aku ingin semua orang
mengetahui betapa kuatnya aku. Aku juga ingin Xiaoya menikah denganku di hadapan semua orang. Baik, Tuan Muda. Jika tidak ada lagi keperluan, silakan keluar dulu. Baik. Apa? Tidak baik, Tuan Muda. Yu Xiaoya diculik oleh San Longtian. Hidi, kau membuatku kehilangan muka. Aku malu untuk hidup. Aku akan menyeret kalian semua untuk mati bersama. Aku menyarankanmu untuk menerima kenyataan. Kau sudah berkali-kali melanggar hukum. Kau pikir kali ini, kau masih bisa kabur? Lari. Kenapa aku harus lari? Aku datang ke sini hari ini tanpa niat untuk lari. Mari kita mati bersama di sini saja. Ini semua karena kesalahanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kau tidak berhak bicara. Tahu tidak, San Longtian, berhentilah membuat kesalahan. Berhentilah. Salah? Salah apa yang kulakukan? Aku hanya membuat San menjadi lebih besar dan kuat. Kemakmuran didapat dari risiko. Jika bukan karenamu, jika bukan karena kalian berdua, pasangan kasih yang tak malu. Apakah keluarga San akan bernasib seperti ini? Akankah aku mengalami nasib seperti ini? Karena kekayaan didapat dengan mengambil risiko. Maka kau harus menanggung risikonya. Telah melanggar hukum, maka harus menerima hukuman. Jika bukan karena ayahku yang berinvestasi pada kalian, kau juga hanyalah teknisi biasa saja. Kartu bagus dimainkan dengan buruk. Semua itu karena kesalahanmu sendiri. Jangan sok suci di sini. Kau hanya pandai memilih kelahiran saja. San Longtian, jangan keterlaluan. Kau sudah kalah sejak awal. San Longtian. Baik. Ada permintaan apa? Silakan sampaikan padaku. Jangan sakiti Yu Xiaoya. Aku ingin kau berlutut di hadapanku. Aku ingin kau meminta maaf padaku. Baik. Aku akan berlutut di hadapanmu. Jangan berlutut, Yang Mulia Kaisar. Jangan berlutut, Yang Mulia Kaisar. Jangan berlutut di hadapannya. Hahaha. Kaisar He, kau juga mengalami hari seperti ini. Bukankah kau sangat sombong? Kenapa sekarang seperti anjing? San Longtian, jika kau punya masalah, hadapilah aku. Jangan sakiti dia. Hadapilah aku. Kau pikir aku akan membiarkanmu menang? Hidi. Kehilangan orang yang paling dicintai adalah hal yang paling menyakitkan. Aku ingin kau merasakan sakit yang tak tertahankan. Seumur hidup kau tak akan melupakannya. Jangan. Hidi. Kau akan mati dengan buruk. Bagaimana? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kau jangan khawatir. Bawa dia pergi. Iya. Hidi, kau akan celaka. Salahku sendiri yang lengah, sampai membuatmu terluka seperti ini. Aku tidak menyalahkanmu. Tidak ada yang menginginkan hal seperti ini terjadi. Pernikahan kita, apakah kita harus menundanya beberapa minggu? Tidak bisa. Jangan coba-coba untuk membatalkannya. Ini kalung yang dikenakan ibuku saat menikah. Sudah kucintai selama lebih dari 20 tahun. Hari ini, ia telah memiliki pemilik baru. Aku akan membantumu memakainya. Ibu. Terima kasih telah memberikan Hidi kepadaku. Aku akan mengenakan kalung ini. Dan bersama Hidi melangkah ke pelaminan. Hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Tanpa bantuan kalian semua, investigasi 4 keluarga besar itu tidak akan semulus ini. Saya akan terus memimpin kalian semua dan membawa usaha kita di Heida semakin maju dan berkembang. Baik, kaki kosong. Bagus sekali. Bagus sekali. Ada satu hal lagi hari ini. Kuharap kalian semua dapat menyaksikan bersamaku. Apa itu? Xiaoya. Wah, sungguh bahagia. Baiklah. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Cium. 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 Wah. Tuan muda, Anda harus segera memiliki anak dengan Xiaoya. Segera lahirkan seorang tuan muda kecil. Bukan tuan muda kecil. Putri kecil juga boleh. Pasti akan seperti kakak Xiaoya. Cerdas dan cantik. Gehi. Aku canggung bicara, tak bisa berkata apa-apa. Tapi dengan kehadiranmu, hari-hari kami menjadi lebih bermakna. Kakak ipar adil dalam memberikan penghargaan dan hukuman. Semua orang bekerja dengan semangat. Melihat kalian menikah. Benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, aku bahagia. Terima kasih semua telah menjadi saksi untukku. Semua hadirin adalah keluarga kita. Terima kasih atas kesaksian kalian. Semoga kedua mempelai bahagia selamanya. Kudengar pengantin pria adalah putra mahkota Heida, dan pengantin wanita adalah kepala keluarga Yu. Kedua belah pihak benar-benar merupakan gabungan yang kuat. Halo, apa? Tuan muda, ada masalah. Ada yang melaporkan. Grup Song yang kita investasikan terlibat kecurangan. Bagaimana ini? Tentu saja, aku dan Xiaoya yang akan menyelesaikannya. Ayo. Selesai. Seluruh drama berakhir dengan sempurna.